Oke, sip. Oke, udah Ya, Mas. oke, thank you ya. Oke, ntar lagi kita mulai. 1 menit lagi. Oke, kita mulai ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Laptop Ivananto. Ya, terima kasih banyak. Sudah ada 20-an peserta yang bergabung ya. Dan speaker dan bintang tamu kami, Dr. Holis sudah datang. Terima kasih banyak. Ya, pertama mungkin saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih kita mengadakan Let's Talk with Ivananto ya. Kita mengadakan Let's Talk with Ivananto ini sebagai suatu acara yang mana ini adalah bagian dari kegiatannya Jaringan Alumni Luar Negeri. Jaringan Alumni Luar Negeri adalah jejaring yang dibangun oleh alumni-alumni dari luar negeri ya, dan didirikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2018 bertepatan dengan Malam Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana ya kami memang sekumpulan alumni-alumni dari berbagai negara yang kami ingin berkumpul untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, memperkuat jaringan satu sama lain, sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena seiring dengan alumni-alumni kita, ya, terutama yang mungkin generasi yang sekarang usianya 40-an ya, 30-an ya, yang lulus akhir tahun 2000 dan 2010 sudah banyak yang berkarir di bidang tertentu, dan sepertinya memang kita ada kebutuhan untuk bersinergi kembali, dan akhirnya kita juga memanfaatkan momentum COVID-19 ini, kita mengadakan banyak acara online. Jadi dan yang mana salah satunya adalah Let's Talk with Ivananto ini, dan juga kami melihat di sini bahwa ada kekosongan terkait dengan diskusi intelektual ya, sebagaimana kita tahu di TV-TV mainstream kita yang sifatnya diskusi intelektual yang sekiranya kita berbagi tentang apa sih yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan kita, yang dilakukan oleh para pakar-pakar kita, profesional-profesional kita, untuk sekiranya bisa menginspirasi banyak orang. Saya pikir itu masih banyak ruang yang belum terisi di publik ya. Jadi harapan kami dengan mengadakan Let's Talk ini, kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah berhasil atau memang profesional di bidangnya. Dan juga terinspirasi dari Let's Talk, acara-acara late show ya di Amerika. Saya pikir banyak acara-acara late show di Amerika yang mungkin frekuensi juga lebih rutin ya, malah tiap hari mengundang banyak tamu-tamu yang mengupdate tentang kondisi aktual yang ada di sana. Jadi kami juga berharap ya suatu saat nanti bisa menuju ke arah sana. Dan juga kami ingin melakukan acara ini juga sebagai wadah untuk memperkenalkan alumni dari luar negeri yang memang sudah punya kegiatan terkait dengan Indonesia. Dan oleh karena itu inilah yang menjadi alasan kami untuk mengadakan ini di tiap Jumat per 2 minggu ya, yang mana kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Dr. Holis. Selamat datang di acara Let's Talk with Ivananto. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Holis terkait dengan pengalaman beliau studi di luar negeri, meneliti di luar negeri, dan kenapa beliau memutuskan kembali ke Indonesia, dan apa sih yang sedang beliau perjuangkan sebetulnya saat ini di Indonesia. Jadi ini yang menjadi acara kita malam hari ini. Dan karena ini sifatnya Let's Talk, ngobrol-ngobrol, jadi jadi kita sebetulnya ngobrol-ngobrol aja. Jadi diskusi santai sebetulnya. Jadi nanti mohon maaf nanti mungkin kalau saya bertanya dan saya motong-motong mungkin, supaya mungkin kita bisa mempunyai diskusi yang hidup ya, Mas Holis. Jadi mungkin itu sedikit tentang latar belakang dari acara hari ini. Mungkin pertama saya akan coba bantu memperkenalkan Mas Holis kepada publik atau kepada teman-teman yang hadir di malam hari ini. Jadi seperti yang sudah kami share ke semuanya terkait dengan profil beliau. Jadi beliau ini dulu S1-nya dari IPB University ya, Bachelor of Science, yang mana beliau mendalami, yang mungkin nanti beliau bisa cerita lebih detail lagi tentang biochemistry ya. Dan di tahun 96 lalu beliau ngambil master degree molecular biology di Malaysia di tahun 2000. Dan akhirnya beliau melanjutkan PhD Biochemistry di Auburn University,
ini agak-agak trivial sedikit, tapi Auburn University ini juga alma maternya Tim Cook ya, CEO-nya Apple. Jadi ingin tahu juga nih kenapa dari Auburn kok bisa menghasilkan orang-orang kayak Tim Cook ya yang menjadi CEO-nya Apple. Walaupun S2-nya dia nulisin di Duke ya, tapi S1 dari Auburn. Jadi begitu. Dan beliau juga akhirnya melanjutkan postdoktoral di Yale University, salah satu Ivy League ya, sangat terkenal, dengan endowment fund-nya juga sangat besar dan melahirkan banyak tokoh-tokoh dunia juga, terutama yang terkait dengan startup dan juga ilmuwan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak mudah untuk masuk ke sana, dan beliau salah satu yang berhasil melakukan postdoc di sana ya. Dan akhirnya beliau selain dari setelah lulus dari sana juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya di MABI ya. MABI itu kepanjangannya adalah masyarakat masyarakat bioinformatika ya. Masyarakat bioinformatika ya. Ya, masalah bioinformatika ya di Indonesia. Dan juga beliau sebagai salah satu direktur LPPM di Swiss German University ya. Dan juga yang sangat menarik mungkin untuk didiskusikan malam ini adalah beliau juga sebagai kepala untuk gugus COVID ya 19 di di Swiss German University ya. Oke, kita langsung mungkin masuk ke diskusinya. Jadi saya mungkin sebelum kita masuk ke inti diskusinya, kita pengen tahu nih lebih dalam nih, lebih dekat lagi dengan Dr. Hollis. Mungkin bisa cerita nih Dr. Hollis nih, gimana ceritanya kok bisa berkeinginan untuk studi di luar negeri, apa yang memanggil hati pada saat itu ya untuk Dr. Hollis bisa ke luar negeri ya, dan kenapa waktu itu milihnya ke Malaysia dan akhirnya lanjut ke Auburn dan akhirnya ngambil postdoc di di Yale ya. Jadi mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman belajarnya dulu, Dr. Hollis. Ya, silakan Dr. Hollis. Terima kasih Mas Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya mendapat kehormatan nih menjadi bintang tamu ya oleh Mas Ivan nih. Kebetulan juga baru kenal juga, tapi alhamdulillah udah langsung dekat ya, alhamdulillah ya. Jadi ya kalau bercerita tentang pendidikan panjang ya. Mungkin kita sedikit cerita tentang flashback waktu saya di kampus S1 dulu tentunya ya, bahwa buat kebetulan saya tinggal di mana? Saya pernah di Bogor tuh kan di IPB, biasa lah IPB banyak disebut sebagai Institut Pesantren Bogor lah dan sebagainya, dan memang kehidupan ya pokoknya orang IPB ahli segala hal kecuali pertanian gitu ya. Yeah. Jadi pernah tinggal di pesantren kayak gitu kan. Nah, belajar tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan itu kan. Kita memang betul belajar di IPB, belajar tentang kimia, biokimia dan sebagainya. Tapi juga dari segi agama juga kita cukup belajar juga ya, meskipun nggak banyak lah ilmunya. Nah, dari situ kita dapat pemahaman bahwa ternyata kita ini punya tanggung jawab juga, bukan hanya masalah kehidupan ya. Sebagai ini karena saya seorang Muslim ya, jadi saya berangkatnya memang dari sana. Jadi saya pikir kita juga punya tanggung jawab juga tentang jawab keilmuan itu kan yang saya pelajari. Nah, dari situ kita punya motivasi yang lebih bahwa belajar nih ya, kita tahu bahwa belajar ini fardu ain, tetapi juga ada yang sifatnya fardu kifayah. Salah satu yang fardu kifayah ini satunya adalah bidang kimia, biokimia, dan kedokteran, ekonomi dan sebagainya. Itu yang mungkin saya lihat umat Islam masih belum banyak. Ini mohon maaf kalau ada teman-teman yang di luar. Tapi karena memang ditanya motivasi seperti apa ya, saya akan apa adanya ya. Jadi saya berangkat dari sana. Saya pikir wah ini harus nih belajar sampai jauh, sampai apapun, sampai kapanpun. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia karena memang ada kebetulan ada kenalan aja sih awalnya ya. Ada kenalan, punya adik di profesor di Malaysia, Universiti Malaya kan. Ya mungkin teman-teman tahu Malaya itu tertua di Malaysia ya, kampus tertua di Malaysia ya. Ya dia cukup bagus juga rankingnya sekarang ini di atas
Ranking di dunia 80-an ya, kalau QS ranking world dan sebagainya ya. Cukup bagus juga ya. Dan memang bidangnya biologi molekuler. Bidang ilmu yang memang masih sangat jarang di Indonesia kan, termasuk biokimia juga. Nah, jadi saya belajar di sana S2, belajar tentang biologi molekuler bakteri, pertahanan bakteri, bagaimana mempertahankan diri. Ya terus Mbak tadi pasti ngerti banget ya. Artinya sangat menarik ilmunya. Nah, saya juga sempat S3 sebenarnya di Malaysia, itu di Malaya, University of Malaya ya. Jadi kalau kita teman-teman di kampus tuh bercanda. Malaysia itu kan ada UM, UKM, UTM, USM ya. Ya, kalau kita nih orang UM suka ngeledek orang-orang UPM, istri saya juga. Ya UPM itu, UM itu nyursi maju gitu kan. Kalau yang lain nyursi kurang maju ya. Oh gitu. Iya. Candanya ya. Jadi saya sempat S3 juga, sudah 2 semester di UM itu. Tapi kemudian S3 dulu ya? Ya, sempat sebentar aja. Tapi kemudian saya dapat panggilan ini, pegawai negeri. Saya sempat jadi pegawai negeri juga, Mas Ivan. Oh, di mana? Saya dulu pegawai di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ya. Oh, di Bata. Bapeten. Jadi semangatnya, spiritnya, wah ini kesempatan bagus nih, memperbaiki bangsa, keren kan? Ya. Oke, idealismenya ada saat itu ya? Idealisme ya, wah gimana cara masuk deh? Sempat ikut Prajabatan Nasional juga dan sebagainya. Gitu. Ya, spiritnya. Kenapa mau masuk ke sana? Ya itu dari spiritnya saya pikir, wah ini bagus kalau kita bisa masuk ke pemerintahan, bisa merubah bangsa kita dan sebagainya, idealisme seperti itu ya. Tapi kan nuklir ya, kok bisa pindah ke nuklir? Maksudnya kenapa mau masuk ke nuklir? Jadi saya tuh di bagian keselamatan radiasi. Jadi kalau salah satu aspek bahayanya nuklir itu kan radiasi terhadap manusia, sel ya. Itu bisa meliding ke mutasi dan sebagainya. Nah di situ ilmu saya dipakai ya. Tapi memang ternyata di Bapeten itu bukan lembaga penelitian, dia lebih kepada lembaga pengkajian ya, regulatory body ya. Meskipun bidang saya lebih kepada assessment-nya ya. Tapi mungkin ya nggak berjodoh lama, saya mungkin cukup sampai Prajabnas, beberapa bulan kemudian di awal 2003 saya pergi karena memang ini sih nggak dapat izin kuliah ya. Nggak dapat izin kuliah awalnya. Pada saat itu? Ya, kawan saya di direktorat yang lain sih diberikan izin. Saya nggak. Dari bos di Bapetennya? Ya, di atasan di Bapetennya sendiri ya. Direktorat saya khusus saya nggak dapat izin. Mungkin karena saya sejak awal anak yang susah diatur katanya. Oh gitu. Sekarang bisa diatur lah loh. Jadi saya sampaikan sama direktur saya, pokoknya udah negosiasi selama setahun tuh nggak berhasil gitu kan. Beberapa bulan berhasil, akhirnya saya bilang saya berangkat with any risk yang ya whatever it takes saya akan berangkat gitu kan. Akhirnya ya udah sebelum saya berangkat bilang sama keuangan saya, mohon Pak kalau saya udah berangkat stop gaji saya. Alhamdulillah sebulan saya berangkat langsung stop gajinya. Jadi saya nggak makan gaji buta ya. Gaji bulanannya nggak dapat itu waktu itu? Enggak, kalau sudah saya berangkat sudah selesai, nggak ada. Saya memang sejak awal kalau saya berangkat harus stop gaji saya nggak mau. Berarti udah bukan PNS lagi pada saat berangkat waktu itu? Ya, jadi beberapa waktu berangkat masih. Kalau nggak saya ingat saya 1 atau 2 bulan berikutnya saya quote and quote diberhentikan dengan hormat. Meskipun suratnya saya belum pernah terima. Oh gitu. Oke, baik. Akhirnya saya belajar. Ya, kebetulan juga karena saya harus dibilang menunggu 5 tahun kan. Menunggu 5 tahun, wah kelamaan beasiswanya dari Auburn tuh sekarang mintanya kan. Itu dari mana beasiswa itu ya Mas? Saya dari Auburn. Waktu saya di Malaysia pun saya dari Malaysia. Waktu saya di Amerika pun saya dari Amerika. Jadi kampusnya sendiri gitu ya Mas? Ya, kampusnya sendiri. Jadi saya alhamdulillah nggak pernah pakai uang negara ya. Ya. Luar biasa. Jadi saya belajar di sana ya di Auburn lumayan 5 tahun ya. Lama ya? Kayaknya kategori lama. Kalau di Amerika ya itu normal itu paling normal. Oke. Iya. Siap. Amerika beda dengan Jepang ya, Eropa. Kita harus ambil kelas selama 2 tahun paling minimal ya. Kelas ada lagi cumulative exam kalau di Amerika selain kelas harus lulus kuliah, ada juga lulus cumulative exam. Cumulative exam itu di Auburn dan juga beberapa kampus lain itu minimal 6 kali lulus untuk setiap mata kuliah kimia misalkan. Ya, kalau saya biokimia saya boleh ngambil 6-6-nya biokimia. Itu terserah dosen mau nguji apa terserah, nggak ada
mau mata kuliah apa bidang apa aja, yang penting bidang biokimia itu terserah. Jadi saya lulus 4 minimal, kalau saya biokimia 4 biokimia minimal. Ada 2 bisa di luar biokimia, bisa kimia organik, kimia fisik. Karena saya ngertinya biokimia, ya saya ambil semua biokimia. Ya, alhamdulillah lulus 6 sebelum deadline 3 tahun. Saya mungkin kalau nggak salah tahun setengah atau 2 tahun saya lulus cumulative exam. Itu di samping kuliah ya. Jadi Amerika tuh cukup lumayan complicated juga ya. Ada kuliah minimal 21 SKS, kemudian ada cumulative exam, baru kita nanti ada qualifying exam. Ya baru kita menjadi PhD candidate. Nah, biasanya yang kalau berguguran di sini biasanya dikasih master ya. Kalau lepas itu tergantung juga penelitiannya sih, misalkan penelitiannya progresnya nggak bagus ya mungkin juga di stop di situ ya. Tapi alhamdulillah lewat ya 3 tahun, baru kemudian selesai 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi dari situ biasa di Amerika sebelum kita wisuda tuh kita udah hunting postdoc mana-mana gitu kan. Alhamdulillah sih beberapa tempat dari mas saya gitu, dan beberapa bahkan ada yang tanpa harus interview, harusnya biasa interview biasa kita. Ya enaknya di Amerika kita kemanapun dibayarin mereka kan. Mau interview. Gitu. Untuk interview? Ya untuk interview kan harus terbang. Misalkan saya dari Auburn itu di Southeast ya. Saya harus terbang misalkan ke California. Saya pernah diterima juga di USC ya, University of Southern California ya. Kemudian pernah juga diterima di MD Anderson, itu pusat cancer cancer terbesar mungkin juga terbaik di dunia ya. Kemudian juga kebetulan itu suami istri, istrinya orang Jepang, suaminya orang Amerika. Pernah juga diterima di Scripps Institute, salah satu institusi yang sangat terkenal juga di Amerika ya. Para Nobel laureate banyak. Ya. Terakhir setelah saya diterima tapi saya milih ke Yale ya. Dan setelah di Yale saya dapat tawaran juga. Milih ke Yale ya, luar biasa ini. Ya, karena kan dapat beberapa offer ya, jadi saya luar biasa. Saya pikir kalau saya ke tempat lain kurang terkenal gitu. Gitu. I see. Ya terakhir setelah saya diterima di Yale dapat tawaran dari John Hopkins, tapi saya nggak saya. John Hopkins terkenal juga itu. Ya, John Hopkins ya terkenal. Ya. Terus kenapa yang dipilih di Yale, Mas? Ya, karena memang saya suka bidangnya juga, dan juga memang saya bilang tadi, kalau saya kan nggak pernah berencana tinggal di Amerika ya. I see. Kalau saya milih-milih yang nggak kurang terkenal, nanti orang nggak kenal juga. I see. Akhirnya saya pilih, dan memang ya bidangnya bagus ya. Dan salah satu yang terbaik juga, infectious disease Yale University itu cukup keren lah ya. Berarti Mas di Amerika itu pada saat Presiden Bush berarti ya? Saya 2000 Bush sama Obama sempat. Ya. Sama Obama sedikit ya. Gimana merasakan hidup di era Bush ya dengan 9/11 segala macam? Ya luar biasa sih ya. Wah iya saya punya cerita tuh. Jadi ini cerita ini nggak saya buka sampai saya lulus ke keluarga ini. Oh gitu. Sekarang boleh lah. Jadi saya dalam perjalanan dari Indonesia ke Los Angeles, saya kan penerbangan saya itu dari Jakarta, Malaysia, Taiwan ya, terus ke Los Angeles ya. Nah saya di perjalanan itu udah di Malaysia sendiri saya udah di stop oleh FBI saya ya. Karena kan waktu itu habis ada bom Bali ya. Ya, Oktober 2002 itu ada bom Bali, September 2001 itu ada 9/11. Jadi saya satu-satunya penumpang yang ke Los Angeles yang ditahan. Karena ada nggak yang mau ke Los Angeles ya? Saya dengan naifnya saya tunjuk tangan aja ya. Akhirnya itu ada yang ngincar gitu atau diumumkan di launch-nya diumumkan. Oh, oke. Akhirnya terus, ada yang mendatangi saya, orang Amerika. Ya mungkin sekitar setengah jam lah. Di semuanya interogasi. Di dalam airport ya, di airport. Di launch waiting launch itu ya. Akhirnya saya clear, saya naik pesawat, mungkin 2-3 menit pesawatnya berangkat langsung. Memang cuma nunggu saya aja. Cuma ditanyain gitu aja waktu itu ya? Ya semua pokoknya diperiksa semuanya, dokumen-dokumen, kertas-kertas di dompet semua diperiksa dan sebagainya. Clearance he make some calls, phone calls itu ya, beberapa teleponnya. Ya mungkin untuk klarifikasi clearance ya. Oke, sampai di Los Angeles juga tertahan juga saya, mungkin sekitar 4-5 jam juga ya.
Jadi cukup lama juga sampai sepupu saya yang nunggu di airport itu, kebetulan saya ada saudara di Los Angeles, itu sampai mengirim polisi ke dalam airport untuk memastikan saya ada di dalam airport. Oh, sampai ya luar segitunya biasa ya? memang. Ya, tahun pertama kita wajib lapor diri tahun pertama. Ya, itu gara-gara Patriot Act itu ya, kalau nggak salah ya? Pada saat itu ya? Betul, ya betul. Itu I kita see. harus lapor ke INS ya. Tapi overall oke sih. Setelah itu kita is okay, is fine ya. Kalau udah bicara mikro kan oke, kelihatan semua oke, is fine. Oh, bahwa orang ini nggak masalah lah gitu. Jadi ya, oke. Meskipun ada kawan saya beberapa kali datangi juga FBI ya. Boleh. Ya. Terus sempat ngerasain Obama juga dong di 2 tahun lah ya. Ngerasain Obama 2008-2009. Ya. Oh, gimana perubahan pada saat itu? Ya kalau kita sudah di dalam sih, ya kemudian kan nggak ada lagi wajib lapor diri. Sebenarnya yang wajib lapor tuh tahun kedua saya di sana udah dihapus karena mereka kewalahan juga kan. Kalau harus melayani imigran ribuan orang, puluhan ribu orang itu kan kewalahan juga mereka. Oke, akhirnya saya di Yale juga saya punya cerita sendiri juga kenapa saya cepat. Sebenarnya saya kontrak di Yale itu sampai 2012. Oh, oke. Tapi sebenarnya progres saya luar biasa bagus di Yale itu. Bahkan mereka bilang saya bisa mengerjakan proyek mereka yang mereka kerjakan selama 2 tahun nggak berhasil gitu. Saya dalam 6 bulan selesai, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya dari situ kita dapat funding NIH selama 4 tahun. Oke. Tapi yang bikin masalah adalah bos saya ini agak sedikit paranoid kayaknya. Mungkin nggak tahu deh ya. Mungkin karena dia bilang suaminya sih dulu suaminya orang Perancis pernah diminta jadi spy oleh government Perancis. Jadi saya pernah dituduh juga jadi spy di situ ya. Oh, kayak film action thriller gitu. Ya, jadi ceritanya lucu. Jadi saya menghadiri sebuah seminar Pak Martin Natalegawa, mungkin Mas Ivan kenal ya. Iya, tahu. Mantan Menteri Luar Negeri kan, ya. Indonesian Ambassador for UN ya, United Nations. Pada saat itu ya, betul. Pada saat itu ada datang ke Yale, saya hadir. Saya suka hadir, ada kegiatan-kegiatan gitu. Setelah itu tuh saya langsung diinterogasi bos saya gitu. Are you spy gitu kan? Wah, ini luar biasa. Dia bluntly ngomong kayak gitu. Langsung right away. Setelah saya dari acara itu, bluntly like that. Bahkan sebelum saya duduk di kursi saya di lab tuh kan, saya masih ingat banget. Saya ngerti lah, di sampingnya kan ada student juga S1, ya she's a Jew. I see. Right. Jadi sejak itu saya gampang betul, apalagi saya ada keluarga dan sebagainya kan, itu bikin saya. Istri anak dibawa ke sana ya? Ya selalu kan, terrified lah. I was terrified, kacau lah ya. Meskipun visa H1B saya yang orang tuh envy gitu, masih baru panjang 3 tahun kan. Dan itu gampang, jalur paling gampang kalau mau dapat green card dan sebagainya itu H1B ya. Karena kan bisa juga J1 tuh juga gampang ya, tapi J1 kan nggak kayak H1B ya. Apa itu? Anyhow, saya di Yale visa, type of visa ya. Oh, I see. Terus akhirnya setelah lulus, kenapa akhirnya memutuskan mau balik ke Indonesia, Mas? Gimana ceritanya waktu itu? Ya, jadi kan saya belum balik ke Indonesia tuh saat itu. Jadi saya ada tawaran dari Saudi Arabia. Saya bilang, wah daripada saya gamang. Waktu itu saya belum memutuskan nggak balik ke Amerika. Tapi memang karena perasaan takut dan sebagainya, plus saya dapat tawaran juga dari Saudi. Saya pikir, udahlah, why not? Saya ambil aja ya kesempatan di Saudi kan, bisa berhaji lebih awal. Saya bilang kan. Ya. Itu kayak istri saya tuh. Ya, betul. Jadi ya udah, why not? Saya ambil Saudi, ya alhamdulillah 3 tahun. Sebenarnya saya masih 2 tahun lagi, ya baru diperpanjang. Tapi waktu itu, to be honest, karena saya disuruh orang tua pulang. Jadi memang Jadi memang panggilan orang tua. Jadi kalau kepanggilan tanah air nanti terlalu patriotik, nanti dikira ini. Iya, kalau sekarang saya malah disuruh orang tua saya jangan pulang dulu. Karena COVID-19. Jadi saya dipanggil orang tua pulang. Ya, ternyata memang orang tua saya mau pulang beneran ya. Jadi 3 bulan setelah itu, saya Juli 19 itu disuruh pulang ya ke tanah air. Orang tua saya, ayah saya meninggal 9 Oktober. Jadi sekitar 2 bulan setengah.
Karena sakit ya. Meskipun waktu itu saya ditawari langsung jadi rektor tuh. Saya pernah jadi beberapa rektor. hari, saya kan 19 Juli itu 1 hari sebelum bulan puasa ya. Jadi saya pernah ditawari rektor beberapa hari setelah puasa oleh Pak sekarang yang jadi gubernur Pak Zulkifli Mansyah ya. Oh, UTS. Ya, betul, gubernurnya NTB ya. Saya ketemu beliau di teras kota itu di BSD. Mungkin Pak Adit biasa tuh. Ya. Jadi rektor waktu itu masih baru berdiri 2012 itu. Karena saya kan baru pulang, settle down, anak-anak baru masuk sekolah, kan jadi galau juga ya. Tapi mungkin akhirnya memang ternyata saya diminta ngurus orang tua dulu lah. I see. Kebetulan kami cukup terlibat di ini. Kebetulan kami perusahaan saya ya. Kebetulan kami cukup banyak terlibat di pendirian UTS lah ya. Kami juga sempat ngasih turbin angin ke sana juga. Segala macam. Jadi apa namanya? Ya, dan sekarang juga dan rektor juga dari dulu sampai sekarang juga kenal baik. Jadi ternyata dulu sempat ditawarin ya masuk ke UTS ternyata. Siapa rektornya ya? Pak Hoirul Hudaya, dia alumni Korea. Ya, kebetulan yang pertama alumni Jepang, Pak Nurul Taufikur Rahman. Habis itu dilanjutin sama Dr. Andi Tirta dan sekarang Hoirul Hudaya. Kalau saya kenalnya Pak Arif Witarto ya. Oh, I see. Siap. Oke. Ya. Tapi saya waktu di Saudi saya sempat juga jadi konsultan di FKUI. Jadi saya kalau ditanya masterpiece saya bukan jurnal-jurnal hebat-hebat, tapi ya IMERI FKUI itu masterpiece saya. Saya sebagai lead scientist-nya untuk pembangunan IMERI. IMERI itu Indonesian Medical and Education Research Institute FKUI yang sekarang ada di Salemba itu yang 12 lantai. Jadi itu alhamdulillah hasil kerja saya dengan teman-teman di konsultan waktu itu. Itu waktu saya di Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah saya 3 tahun. Tahun ketiga itu saya pulang ke Indonesia dan saya pikir mungkin untuk menjajakan juga ya akhirnya tahun itu saya pulang 2012 itu saya pulang. I see. Terus gabung di mana waktu itu Mas? Waktu pulang ke Indonesia? Di Surya University saya. Oh, Surya. Ya. Waktu pulang saya mencoba untuk buat konsultan dulu. Saya punya sciencepreneur.com ya, itu saya punya meskipun nggak sempat saya olah dengan baik, itu belum saya touch lagi ya, mungkin ke depan bisa kerjasama sama Mas Ivan ini. Boleh. Apa latar belakang Sciencepreneur ini? Sciencepreneur ini ya sebenarnya lebih ke consulting ya, untuk consulting di research laboratory, alat instrumen research juga laboratorium kayak gitu. Lebih ke sana sih ya. I see. Ya memang tidak ditekuni dengan serius ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti ada jalannya lagi. Kemudian saya dari Surya 11 bulan menangani Center for Infectious Disease Research, ya saya direkturnya. Itu di ini juga di Surya? Di Surya ya. Sejak saya bergabung saya di Center for Infectious Disease Research. Dan setelah saya dari Surya saya ke I3L. Ya. I3L ini saya luar biasa nih, pejabatan saya menumpuk nih, tapi dengan gaji yang satu ya. Oh gitu. Itu untuk jadi saya, pioneer biasa lah itu. Ya. Betul. Gaji satu tapi ngurusin macam-macam. Ya, betul. Saya kepala Head Department of Bioinformatics, Head of Laboratory, saya Vice President for Academic Affairs. Saya juga membantu di business development, saya juga membantu di marketing, so almost everything saya kerjakan. You run the show lah. Ya, pokoknya intinya saya sih senang aja bekerja tuh, senang aja bisa membantu. Karena memang spiritnya saya hidup tuh kan bagaimana bisa berguna buat semua gitu. Itu yang jadi spirit saya sih. Nah kan Mas Holis kan merasakan lah ya menjadi seorang profesional peneliti di luar gitu ya, di Malaysia, di Amerika, terus kembali ke Indonesia. Gimana nih suka duka melakukan kegiatan penelitian di Indonesia nih? And what makes you still in Indonesia gitu ya? Dengan so what actually drives you untuk berkarir di Indonesia? Gimana? Apa yang mendorong? Ya, jadi di luar biasa orang-orang Indonesia ini resilient ya, versatile. Gitu ya. Luar biasa dengan kondisi yang
sorry to say ala kadarnya, ini sebagai perbandingan saja ya. Saya pernah nulis di Jawa Post. By the way, itu Indonesia Resilient itu papernya udah banyak belum sih sebetulnya? Saya jadi pengen baca banyak penelitian tentang the resiliency of Indonesian gitu. Kayaknya banyak yang ngomong tapi belum mengangkat ini dari sisi ilmiah kayaknya. Karena ya mungkin nanti nyambung ke diskusi kita in the later part of the discussion soal how Indonesian face COVID-19, etc. Kayaknya kata-kata resilient ini really rings the bell gitu ya. Tapi itu nantilah kita bahas itu nanti ya. Oke. Lanjut Mas Polisi Mas. Oke, saya cerita dulu tentang Indonesia. Saya pernah nulis di Jawa Post bagaimana comparison antara US research dengan Indonesian research ya. Right. Jadi Indonesian research itu kan sebenarnya dana riset Indonesia itu untuk satu negara ya, the whole country itu nggak sampai 2 triliun rupiah. Ya. Nah, coba kita bandingkan tadi Mas Ivan juga ada menyinggung endowment fund yield itu risetnya aja udah satu kampus 1 tahun $500 juta. Itu which means around more than 6 trillion rupiah untuk satu kampus gitu kan. Apalagi kalau kita bicara NIH itu sekitar $550 miliar. Itu berarti berapa tuh? Berapa triliun itu ya? Tapi kalau bicara endowment fund, sorry saya potong ya. Ini kan sebetulnya endowment fund itu kan adalah kontribusi dari alumni kan sebetulnya ya. Kalau kita bicara endowment fund mostly endowment fund mostly dari alumni, ada juga dari company ada juga ya. Apa sih yang mendorong alumni dan company gitu ya mau berkontribusi untuk kampus gitu? What drives them to do that? And kenapa culture ini kok di Indonesia mungkin belum tumbuh ya? Kalau bisa share a bit about that, Mas. Pertama, sense of belonging mereka kan bangga menjadi alumni Harvard. You can imagine ya, seorang alumni Harvard kan, alumni Yale itu gudangnya presiden loh. George Bush dari Yale, Bill Clinton dari Yale, Hillary Clinton juga dari Yale. Jadi sebuah Mas Solis calon presiden lah ya. Mas Solis juga calon presiden lah mungkin. Saya presiden. Setidaknya saya udah jadi presiden MABI kan. Presiden MABI ya. Siap. Mantap. Oke, lanjut. Ya, jadi itu sense of belonging tuh memang betul-betul luar biasa mereka ya. Kebanggaan menjadi seorang alumni dari perguruan tinggi yang memang ternama ya di dunia. Nah, saya pikir itu harus ditumbuhkan di Indonesia. Bagaimana kita bangga dengan alma mater kita. Tapi kan Mas juga lulusan IPB kan? Kalau kalau Mas lihat fenomena terkait dengan hal yang sama di Indonesia, bagaimana? Apalagi Mas sebagai salah satu alma mater kampus lokal juga kan sebetulnya gitu ya. What's the difference gitu? What's the difference sebetulnya? Ya sebenarnya kan kita gini. Kalau kita bicara misalkan nanti kita bandingkan ya gimana mereka kan dibesarkan oleh kampus mereka kan. Kita bicara endowment fund ini kan orang-orang yang memang sudah luar biasa. Level Bill Gates lah, atau Bill Gates meskipun nggak lulus ya, tapi pernah mengenyam di sana, atau dari Stanford, atau katakanlah Hillary Clinton ya, alumni. Itu kan artinya kita tahu lah bagaimana salary mereka dan sebagainya, apalagi kalau yang punya perusahaan kan, buat mereka chipping aja $1 juta kan doesn't make any much different gitu kan. $1 juta buat mereka peanut gitu kan. Nah, harusnya kan kalau kita refleksikan di Indonesia harusnya kan seperti itu juga sebenarnya. Ya kan spirit the corps kita juga kan sangat tinggi kan Mas betulnya. Kebanggaan menjadi alumni IPB, jadi alumni UI, ITB dan sebagainya. Tapi kok dananya nggak semengalir seperti di kampus-kampus di luar gitu ya. Nggak tahu, that's just my ini sih. Ya, kalau saya pribadi, saya juga merasa memiliki IPB. Kalau ada kegiatan atau apa ya kita chip in lah, meskipun nggak banyak. Karena kan memang gaji kita juga di Indonesia nggak banyak juga. Kalau kita sudah menjadi filantropis yang memang ini ya, yang udah nggak perlu lagi uang, mungkin that's another story. Saya pikir spiritnya pasti ada, cuma memang kemampuan kita yang terbatas ya. Dan sayangnya mungkin orang-orang yang sudah terlalu kaya, mereka mungkin bukan alumni dari kampus itu juga ya. Di Indonesia yang kaya-kaya siapa sih, kan nggak banyak juga ya. Kebanyakan mereka mungkin bukan dari kampus-kampus negeri juga sih sebenarnya yang kaya-kaya banget ya. Ya kelas menengah ke bawah lah majority-nya kita masih tetap kelas menengah. Kita mungkin alumni di kampus Indonesia ini ya middle class lah.
Kalau enggak lower class, middle class ya. Tapi menarik sih ya, soalnya memang kalau saya perhatikan di Forbes 100 segala macam itu memang banyak dari mereka itu setelah SMA atau bahkan SMA sendiri itu sudah di luar negeri gitu loh. Jadi bukan lulus kampus lokal terus mereka jadi pengusaha bla 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 dan sukses. I think that shows the difference kayaknya ya. At least itu yang saya tangkap ya kalau di Indonesia ya. Ya, mereka tidak dibesarkan di sini ya. Quote tidak dibesarkan di sini, tidak dibesarkan oleh kampus ini karena mereka juga kan memang yang sekarang kayak filthy rich people Indonesia kan hanya berapa persentasenya dan mereka juga tidak mewakili masyarakat Indonesia secara umum ya. Beda dengan beda dengan di luar sana, di Amerika terutama ya. Mereka memang lahir di sana, besar di sana, bahkan mereka punya prinsip, punya pandangan, we don't need anybody else, we don't need the rest of the world, we just need, that's the pride also ya. Jadi saya pikir juga kebanggaan mereka juga luar biasa kalau Amerika yang saya lihat ya, memang. Dan mereka kan swasta ya Mas ya, kalau kampus-kampus kayak Yale, Harvard itu kan swasta sebetulnya. Semua private, Harvard, MIT, Yale, John Hopkins. Kalau Berkeley negeri dia ya, state, Auburn State juga ya. Masih. Banyak juga. Tapi memang yang top 20 itu, top 15 lah, itu banyaknya memang private university ya. Memang kalau private itu apa ya? Karena entrepreneurial spirit-nya lebih tinggi gitu kali ya. Bagaimana Mas ngeliat fenomenanya kalau sama kan memang mereka mereka kan dilahirkan ya, mereka dilahirkan kan dalam kondisi awal-awal ya, di abad ke-17, abad ke-18, kayak Yale kan 17 sekian, juga Harvard juga mungkin lebih awal sedikit, ya Ivy League ini kan yang awal-awal ya. Mereka kan mungkin juga waktu itu pemerintahannya belum established, jadi memang sangat berdasarkan individu-individu yang sukses. Contoh misalkan Stanford itu berdiri karena dia yang pendiri Stanford ini ditolak untuk memberikan donasi ke Harvard, seingat saya ya, kalau bukan MIT, Harvard ya. Akhirnya dia saking marahnya nggak diterima di Harvard, dia bikin kampus namanya Stanford. Anak saya kemarin sempat dapat interview Stanford juga, tapi luar biasa. Dapat beasiswanya ya. Ya alhamdulillah. Ya. Terus Mas tadi kembali ke tadi kita dana risetnya cuma 2 triliun IDR tiap tahun ya. For the whole country ya. For the whole country ya. Terus how that reflects to the research activity, Mas? And what makes you still within that limitation trying to be a thriving researcher lah di Indonesia. Ya. Jadi saya ini termasuk peneliti baru di Indonesia ya. Karena baru pulang ya kan. Baru pulang, akhirnya semua juga kan kalau di Indonesia nggak kayak di luar, harus formalitasnya sangat kental di sini ya. Misalnya apa misalnya? Contoh. Kita harus ngurus penyetaraan ijazah dulu. Oke. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung jadi dosen kalau orang Malaysia bilang di ikhtiraf ya, di ikhtiraf tuh diakui oleh negara. Harus penyetaraan ijazah dulu, harus punya NIDN dulu, harus punya home base dulu, harus punya JJA dulu ya kan. Apalagi kayak saya baru gini ya udah dihapus semua yang sebelumnya. Start from zero lah istilahnya. Makanya ini kendala besar sebenarnya buat Indonesia. Administratif sebetulnya ya. Administratif dan harus didobrak kalau Indonesia mau maju. Ya sistem seperti ini sangat menghambat. Ini kebetulan di audiens kita ini ada yang di Kemendikbud juga ini. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan nanti ke orang-orang yang relevan di Kemendikbud. Jadi memang harus didobrak ini kayak gini-gini. Karena ini menghambat sekali percepatan pendidikan kita, terutama untuk pendidikan tinggi ya. Akhirnya mereka-mereka yang di luar yang sudah mapan bagus semua enggan pulang. Kenapa? Yang udah profesor di sini nanti dari nol lagi, jadi kayak saya lagi nanti, jadi lektor gitu kan. Luar biasa perjuangannya ya, mau jadi associate professor aja, ngumpulin administrasinya itu nggak selesai berbulan-bulan ya. Kalau di luar kan indikatornya mudah ya. Kita mau jadi associate professor, publikasi kita berapa, setting standarnya dan sebagainya. Kalau di kita agak sedikit complicated. Memang mungkin feudalisme ini cukup kentara ya. Tapi saya pikir ke depan mudah-mudahan bisa diperbaiki terus ya. Kalau kita mau maju. Kemudian juga mobility dosen ya. Kalau di Amerika tahun ini misalkan
mengajar di Auburn, tahun depan mau pindah ya nggak masalah. Semua labnya di bawah juga nggak masalah gitu kan. Kalau kita kan nggak bisa gitu. Ya, jadi perguruan tinggi itu harus punya otonomi yang betul-betul luar biasa. Ya. Oh. Nah, tadi masalah kenapa saya Stripe, saya pikir ya di satu sisi kalau kita di luar kita pastilah banyak peluang penelitian, gaji juga jauh ya standarnya. Tapi saya pikir kembali lagi hidup bagaimana kita memanfaatkan. Ya. Sorry hilang tadi. Ya, kenapa Mas tadi Mas? Suaranya hilang tadi, sempat hilang. Iya, jadi kembali lagi kalau masalah hidup, kalau di luar kan kita bicara riset dan sebagainya. Kalau kita akan memilih di luar, gaji dan sebagainya ya, kemudahan, fasilitas. Kalau kita hanya melihat itu, pasti kita berpikirnya akan ya udahlah kita di sini saja. Tapi kalau kita bicara lagi tentang kemanfaatan ya, bagaimana kita memberikan manfaat yang lebih besar buat masyarakat ya. Apalagi misalkan saya aktif juga di lembaga-lembaga sosial kan, yang memerlukan itu, saya pikir mungkin dari segi itunya kita akan lebih banyak memberikan manfaat ya. Tapi tidak setiap orang berpikiran yang sama gitu kan. Ya. Nah, mungkin terkait ini mungkin nyambung sama diskusi kita topik yang berikutnya terkait dengan kenapa Mas kok ujung-ujungnya mau berkeinginan mendirikan masyarakat bioinformatics and biodiversity di Indonesia. Ya, ini kaitannya dengan dana tadi, Mas. Ya, kaitannya sangat erat dengan kondisi riset di Indonesia. Okay. Jadi ketika saya pulang, dulu waktu saya S1, saya merasakan betapa sulitnya membeli bahan kimia. Setelah saya sekitar 14 tahun di luar, ketika pulang ternyata masih sama juga. Sulit juga memasak bahan kimia. Ya, kita misalkan mau pesan bahan kimia ya. Bahan kimia itu di sini bisa sampai berbulan-bulan. Contohnya misalkan ini sebelum terjadi sebenarnya waktu itu saya melihat kondisi seperti itu. Misalkan kita mau pesan bahan kimia A, ya, pesan bahan kimia A itu bisa sampai 3 bulan bahkan lebih lama lagi. Bahkan kemarin mahasiswa saya udah lulus, bahannya belum datang gitu. Luar biasa. Contohnya apa sih bahan kimia yang sulit-sulit ya, gitu? Misalkan yang saya perlukan peptidoglycan misalkan ya, contohnya ya peptidoglycan itu buat apa sangat sulit. Itu dinding sel bakteri yang memang harus diisolasi dari bakteri dinding selnya ya, dimurnikan, memang sulit, mudah, enggak mahal sekali juga. Saya beli, nah ini juga di Indonesia saya beli, kalau saya beli di Indonesia itu harganya 6 sampai 7 jutaan sebanyak 10 mg ya. 10 mg ya, nggak sampai 1 gram ya. Nah, kalau di Malaysia saya beli 3 juta rupiah. Jadi saya beli ya separuhnya kan, berarti saya beli dari Malaysia gitu kan. Nah, ini salah satu hal ya nggak tahu, makanya ini salah satu hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita rely on benchwork, lab basah, ya kita akan terus ketinggalan. Makanya salah satu cara mengakselerasi adalah dengan menggunakan fasilitas komputasi, bioinformatics ya. Nah, bioinformatics pun harus ada niche-nya. Kita tidak juga bisa compete sama orang luar kalau kita mengerjakan hal yang sama. Nah, kita mengerjakan hal yang berbeda. Yaitu apa? Kekuatan kita adalah di biodiversity. Indonesia is one of the richest country in the world in terms of biodiversity. Ya, jadi sangat kaya. Ya, karena kita kan di tropical countries ya. Kita flora kita one of the richest, second after Amazon, after Brazil. Ocean kita yes, we are the richest country in the world in terms of marine biodiversity. Nah, makanya kita harus aiming ke sana. Jadi kita menggunakan bioinformatics as a tool, tapi dengan objek biodiversity yang kita punya yang orang lain tidak punya. Nah, baru kita bisa menjadi leading countries in the world. Nah, yang terjadi saat ini sering terjadi adalah kita memanfaatkan biodiversity Indonesia, tetapi kita lakukan penelitiannya di Jepang misalkan. Itu banyak sekali terjadi. Bahkan teman saya bilang kalau di Jepang tuh di lab-lab itu pasti punya kulkas besar yang isinya plasma nutfah dari Indonesia. Mungkin Mbak yang istri Mas Ivan lebih tahu ya. Iya, itu udah komen-komen tuh dari tadi. Jadi itu ya, kalau buat kita individu kan memang itu ya win-win solution ya. Artinya siapa sih yang nggak mau
nangkep peluang itu secara pragmatis itu nggak ada salahnya. Tetapi kan kalau kita bicara kemandirian sebagai sebuah bangsa itu ya it will be another story gitu kan. Jadi saya pikir tergantung kita konteks. Nah, saat ini konteks saya adalah bagaimana kita bisa membangun bangsa ini ke depan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita kan nggak mau terus-menerus menjadi hanya sekedar pengikut ya, pengikut dari orang-orang bangsa-bangsa lainnya. Nah, dan itu ternyata terjadi sudah lama terjadi dan terus terjadi sampai sekarang. Banyak peneliti-peneliti asing yang mengambil bahan-bahan dari Indonesia, termasuk juga sumber-sumber obat-obatan. Perusahaan-perusahaan, bukan hanya peneliti, juga perusahaan itu banyak mengambil sumber kekayaan alam Indonesia yang harusnya kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Nah, disitulah peran MABI sebagai sebuah asosiasi ilmiah yang bergerak di bioinformatics dan juga biodiversity, bagaimana mengkombinasikan ini sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju, pada saat yang sama juga bisa menjadi bangsa yang mandiri, ya, maju bukan hanya sekedar dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di alam kita sendiri. Jadi seperti itu. How can the combination of bioinformatics and biodiversity membuat kita bisa menjadi bangsa yang maju, Mas? Can you tell more about that ya? Ya, simple. Contoh misalkan, I give you an example. Saat ini kita pasti tahu demam berdarah. Ini mungkin kita nanti bicara COVID, leading to COVID. Ini leading to COVID lah. Demam berdarah di Indonesia itu adalah demam berdarah itu one of the leading cause of death di Indonesia, ya, luar biasa. Ribuan, saya punya datanya. Setiap tahun sekitar 2 juta kasus demam berdarah. Jadi when we talk about, ketika kita bisa ngobrol masalah COVID, aduh, ini yang satu aja belum beres, sudah datang COVID lagi. Artinya, kalau kita bicara diagnostik saja, kita bicara diagnostik dulu ya, Mas ya. Belum kita bicara obat dan lain sebagainya. Bahan diagnostiknya itu kita masih impor. Dan impor ini segala macam ya. Dibuat NS11 kan juga impor ya semua ya, belum ada yang dibuat di Indonesia. Dan ironinya, bahkan celakanya sebenarnya, bahan NS1-nya itu adalah yang didapat dari virus yang ada bukan dari Indonesia. Oh, berarti nggak cocok dong sebetulnya, nggak kompatibel. Ada gap sekitar 30%. 30% perbedaan antara virus yang ada di luar, biasanya dari Amerika Selatan, dengan virus dengue yang ada di Indonesia. Nah, sampai saat ini kita belum demam berdarah, contohnya saja sederhananya ya. Nah, kalau God forbid, ya banyak kasus kalau kita ke rumah sakit kebetulan istri saya juga kena demam dengue beberapa tahun lalu, itu minimal kita harus bayar 300 ribuan minimal. Untuk Rp3.000 untuk satu diagnostik dengue. Jadi kalau ada 2 juta kasus, ya itu biasa. 2 juta kasus tuh ternyata kalau orang distributor kit itu bilang, itu biasanya dikali 10, sama seperti yang COVID sekarang. Ya. Sekian kasus, ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Itu dikali 10 biasanya. Antara jumlah, sekarang kan misalkan gini, di Indonesia ini sekarang tes sudah hampir sekitar 101 jutaan COVID, ya. Yang kasusnya mungkin ada sekitar 50 ribuan. Berarti malah dikali 20 jumlah tes kit yang digunakan. Jadi kalau dengue ada 2 juta kasus, itu artinya minimal 20 juta kit 1 tahun dipakai oleh Indonesia, diperlukan, dikali Rp300.000. You can imagine how much money is that. About 600. Dengan 30% tidak relevan sebetulnya. Betul. Nah, gila. Betul. Exactly, oh my ya. God. Ya, itu kan udah 6 triliunan setiap tahun ya, kita hilang 6 triliun rupiah ya. Belum lagi kita bicara penanganannya, semprot dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kita nggak mendevelop sendiri? Ini saya sebenarnya pernah dengan Eijkman bekerja sama untuk ini. Makanya saya tahu persis. Ya, saya tahu persis berapa uang dan sebagainya ya, data-datanya. Nah, tapi sampai sini kita terkendala, misalkan kita belum punya fasilitas membuat monoklonal antibodinya dan sebagainya. Dan sayangnya ini tidak kurang mendapatkan dukungan ya dari pemerintah, misalkan menyiapkan segala sesuatunya ya. Jadi ya dan, ini penyakitnya masih ada sebetulnya. Penyakit dengue itu belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Exactly. Kita juga diagnostiknya juga masih pakai yang dari luar ya.
Jadi seperti itu. Itu baru dari satu jenis penyakit, Mas. Ya, kita bicara sekarang saya baru membangun INPEL namanya. Mungkin kapan-kapan saya share juga ya. Apa itu namanya? INPEL ini Indonesian Natural Products Library. Oh. Ya, kita baru ngadain FGD-nya kemarin, undang beberapa pejabat, banyak sih, bukan beberapa lagi. Jadi ini pun yang pertama di Indonesia. Yang sangat saya sayangkan harusnya pemerintah yang mengerjakan ini. Tapi saya pikir dari awal nggak apa-apa ya. Saya dapat uang dari pemerintah selama grant selama 3 tahun. Saya inisiatif ini dan saya sudah sounding ke berbagai lembaga dan mereka memang Indonesia belum punya yang namanya Indonesian Natural Products Library. Sedangkan negara-negara asing itu punya ya. You name it. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Tujuan dari INPL ini apa? Jadi tujuannya kita ini ingin mengkoleksi berbagai macam jenis bahan obat ya dalam kaitannya dengan bahan obat yang berasal dari Indonesian biodiversity ya. Itu bisa dari terrestrial, dari hutan, dari darat maupun dari marine ya. Yang jumlahnya itu luar biasa kita. Kalau Amerika saja misalkan NCI itu National Cancer Institute, itu mereka punya mengumpulkan 230.000 ekstrak dari seluruh dunia. Sebenarnya kita Indonesia nggak perlu dunia lain untuk mengumpulkan ekstrak sebanyak itu. Ada di sini semua. Ya, ada di sini semua. Dan saya sudah membutuhkan itu. Saya sudah publish juga beberapa paper saya yang baru saya submit tentang cancer. Itu luar biasa potensinya. Nah, kita ingin punya koleksi itu. Ya, yang jumlahnya mungkin bahkan bisa mencapai jutaan ekstrak kah, compound kah, fraction kah. Yang nanti kita leadingnya ke depan adalah untuk high throughput screening, yaitu screening dalam jumlah yang besar dengan menggunakan teknologi canggih. Dan itu tidak punya dimiliki oleh Indonesia, Malaysia pun belum punya. Yang baru punya di Asia Tenggara itu adalah Thailand. Ya. Yang paling gencar. Apa itu screening alat? Apa? Maksudnya high throughput screening. Jadi kita mematchkan antara obat dengan candidate obat dengan penyakit. Kira-kira mana yang bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya kalau INPEL ini sudah ada sejak lama, ya, pencarian obat COVID ini akan bisa lebih mudah sebenarnya, lebih cepat. Itu tujuan akhirnya sebenarnya. Karena kita sudah punya list semua, bukan hanya list database virtual, tapi kita juga punya physical repository-nya. Ya, secara fisik kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, alhamdulillah sebenarnya kemarin udah ada juga gayung bersambut, LIPI, lembaga biologinya akan membuka extract library. Ini yang saya promote sejak awal sebenarnya dari tahun 2015. Jadi alhamdulillah sudah mulai bergulir secara Mabi pun saya dulu pontang-panting sendirian 2 orang dengan teman-teman. Sekarang alhamdulillah juga udah mulai banyak, udah dikenal banyak orang seluruh dunia juga Mabi ini. Termasuk yang INPEL ini. Ya INPEL ini alhamdulillah juga sudah dikenal juga alhamdulillah ya. Berarti dengan INPEL ini kita memungkinkan bisa menghasilkan obat COVID dengan ekstrak dari apa yang kita sudah punya begitu ya. Betul. Kalau saya bisa memahami seperti itu ya. Ya betul. Jadi kita jadi kan pada dasarnya gini. Tapi kita impor Avigan sekarang nih. Dan lain sebagainya. Jangan tadi sama kayak denggi tadi lagi. Jangan apa virusnya COVID-19 kita di sini sama di luar ternyata ada perbedaan juga lagi. Apa gimana itu kalau kita bicara? Itu hal yang paling mungkin ya. Most likely ya. Most likely itu. So far gimana? Very most likely ya. So far gimana? Ya, so far ya kan baru yang di sequence baru 3, Ekman baru ngirim 3 ya. Baru ngirim 3 sequence. Jadi dari sekian ribu kasus baru dikirim 3 sequence. Jadi ya it's very early to tell ya, too early to tell. Ya. Oh my god. Ya, jadi contoh yang paling klasik sebenarnya untuk bahan alam Indonesia ini kina ya. Kina itu kan juga kan nggak sengaja sebenarnya kina itu kan. Kina itu obat malaria ya. Iya. Itu nama kina itu sih nama obat. Nama obat, nama bahan tanaman kan. Oke. Penemunya juga orang Ekman juga dulu, orang Indonesia itu ya. Sampai dapat Nobel laureate untuk biri-biri itu Ekman itu kan orang Belanda. Jadi Indonesia harus bangga juga pernah punya Nobel laureate meskipun orang Belanda dulu. Jadi kina itu secara tidak sengaja ditemukannya. Kina itu ada orang sakit demam panas terus jatuh ke kolam yang ternyata kolamnya itu penuh dengan daun kina. Jadi dia sembuh karena minum obat air kolam itu yang isinya kina. Karena malaria dan sebagainya. Ya. Nah ini seperti itulah.
saya jadi dapat saya dapat ilustrasi nih ya, bahwa kita sebetulnya punya, I think I can say we have one of the most biggest natural lab in the world gitu ya. Oh yes. Dengan potensi ekstrak yang sangat luar biasa. Definitely. Dan kita dapat yang namanya COVID-19 ini gitu ya di Indonesia. Dengan segala situasi yang kita hadapi. So from your point of view, Mas ya, dan mungkin ini lead to your effort related to COVID-19, you give a lot of recommendation to the government, etc. How do you understand fenomena COVID-19 di Indonesia, dan apa langkah-langkah strategis yang harus kita ambil dengan keunikan yang Indonesia punya ya, ini related to the biodiversity tadi and the bioinformatics segala macam, and the potential for us to create medicine yang sebetulnya mungkin bisa menyembuhkan COVID-19 nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia gitu ya, tanpa kita harus impor obat. Dan yang saya tahu, kita untuk obat aja bahan bakunya 95% masih impor, padahal kita juga populasi naik terus, penyakit kita masih banyak. So I know that in Indonesia there's a lot of non-logical fenomena gitu ya, yang somehow still less people trying to change this kind of thing. That's why we're trying to connect between beberapa alumni dari luar ini untuk memang somehow mensupport kegiatan-kegiatan yang supposed to be something that really makes sense di Indonesia ya. And dan juga terkait dengan kita belum berhasil menurunkan pasien COVID kita gitu ya, malah hari ini katanya harinya kemarin ya 1.600 pasien baru. So are we in a chaotic situation right now, and how do you understand bagaimana kita harus memahami situasi yang kita hadapi sekarang ini sebetulnya, Mas? Oke. Sebelum saya cerita yang ngeri-ngeri, saya cerita dulu yang enak-enak dulu ya. Boleh. Kita bertahap. Saya selalu sampaikan ya, ketika saya diundang oleh Kemenristek-nya Thailand, jadi yang pernah ngundang Kemenristek itu justru Thailand bukan Indonesia ya. Itu kapan itu, Mas? Tahun September 2019 lalu ya. Karena mereka tahu riset saya drug discovery dari natural products ya. Jadi kita tuh punya potensi to become a great nation sebenarnya. By any measure ya. First and foremost, natural resources itu undoubtable. Ya nggak diragukan lagi lah. Indonesia itu one of the richest country in the world in terms of biodiversity yang saya sampaikan tadi. Yang Amerika aja nggak punya. Yang kedua, kita punya population 270 million. Itu market. Kalau kita mention semua pharmaceutical company besar di dunia, itu ada di Indonesia. You name it. Pharmaceutical, Pfizer, GSK, Novartis, Bayer, Merck, and so on and so forth. Itu ada di Indonesia. Tapi mereka hanya sekedar jualan. Ya, yang mungkin yang leading company di Indonesia yang mungkin Kalbe Pharma aja ya, atau Dexal ya, beberapa company. Tapi majority yang big companies-nya itu ada yang dari luar. Itu yang mereka tahu betul memanfaatkan. Dan kadang mereka menjadi batu loncatan aja di sini sebenarnya untuk mengakses ke berbagai macam natural resources yang kita punya. Saya tahu beberapa company bekerja sama juga dengan kita ya, termasuk Oxford juga punya lab sendiri di Indonesia. Ini juga cerita yang lain nanti ya. Indonesia ini memang tadi yang banyak non-logical things ya. Jadi memang banyak hal yang kita miliki sebenarnya, yang kita termasuk juga sekarang dalam kasus COVID sebenarnya kita tuh punya potensi besar menemukan obat dimanapun kita sebenarnya. Apalagi kalau saya orang Islam ya, percaya setiap penyakit ada obat. Ada obatnya ya. Saya percaya sama ya. Dengan konsep ada venom, ada antidote, ada penyakit, ada drugnya, itu pasti ada di sana semua. Nah, kembali ke masalah COVID, saya pernah menulis sebuah artikel, saya kirim sampai juga ke Panglima TNI. Waktu itu mereka mau memutuskan apakah mau lockdown atau, karena salah satu rekomendasi MABI adalah ketika itu mungkin mungkin bisa saya share di Republika itu ya. Ada beberapa yang bisa kita ini kembali ya, maksudnya salah satu yang paling, saya itu termasuk orang yang paling awal-awal panik sebenarnya ketika COVID ini ada ya. Saya sampai sekarang masih panik saya. Ya. Karena waktu itu kan pemerintah kita masih pede banget bahwa itu bulan apa itu, Mas? Itu Januari,
akhir Januari, Februari itu saya udah mulai panik ya. Saya udah mulai panik. I see. Apalagi kepanikan saya diperparah dengan sikap kita yang by any measure. Kalau dalam konsep saya kan orang penyakit menular ya. Ada konsep karantina, ya ada konsep isolasi dan sebagainya. Itu secara any measure kan ada istilah safety measure ya, maksud saya safety measure. By any safety measure tidak mungkin Indonesia itu lolos dari COVID. Yes. Nggak mungkin. Ya, pakai ilmu apapun nggak mungkin lolos dari COVID. Ya. COVID itu kan namanya penyakit menular kan. Ya. Ilmu ignoran. Nah, mungkin kita common sense kita ya. Oh ya. Ya. Jadi nggak mungkin kita tuh bebas dari COVID. Ya, kecuali kita nggak pernah punya ada misalkan TKA Cina masuk gampang ya. Yes. Atau traffic manusia ya, bukan human trafficking ya, human traffic ya. Dari Singapura lah, dari Malaysia lah, dari manapun itu terbuka. Makanya saya bilang we fail to defend our country at the first place, which is the border. Harusnya kan sejak awal sudah menetapkan tuh, apalagi Australia, New Zealand sejak awal sudah menetapkan close the border semuanya. Tidak ada lagi. Makanya jangan dicampur adukan sama politik dan ekonomi, apalagi politik. Kalau udah susah, masalah safety dicampur aduk begini ya nggak akan pernah bisa selesai ya. Jadi safety first kalau kita memang itu sejak awal saya udah berkatakan ini berbahaya sekali ya. Saya sering diskusi juga dengan beberapa pihak di Indonesia, di kampus juga, di luar kampus juga, di Mabi terutama itu panas banget ininya sampai saya dikira saya itu orang yang selalu katakanlah melawan pemerintah ya. Dari dulu kan begitu. Padahal bukan gitu. Kita karena kecintaan kita sama bangsa ini ya. Saya pikir lihat ini banyak hal-hal komen-komen yang tidak masuk akal ya dari segi from infectious disease scientific point of view itu doesn't make any sense. Ya. Akhirnya kita segera di awal 19 Maret itu kita sudah rilis ke Republika rekomendasi Mabi yang isinya ada sekitar kurang lebih 8 ya. Ya, yang saya sudah baca juga ya. Ya, jadi itu saya pikir dan alhamdulillah sih dari sekian ini semua relevan semua sampai sekarang ya, termasuk yang membuat rumah sakit massal dan sebagainya itu kita sudah sampaikan juga. Karena memang seperti itulah penanganan yang harus kita lakukan ya. Jadi nah, berangkat dari situ saya pikir mulailah kita coba. Saya pikir memobilisasi beberapa kekuatan dalam petik kekuatan. Kita tuh punya berapa PCR sih di Indonesia ya. Lab-nya saya pikir wah ini kalau nggak ada extraordinary effort akan luar biasa sulit ya. Karena kita sebenarnya kita bukan hanya sekedar masalah alat ya atau human resources, reagent juga jadi masalah. Bahan-bahan baku juga jadi masalah. Itu yang harus juga kita perhatikan. Jadi memang harus ada perubahan radikal di dalam sistem ini bea cukai kita yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian ini. Nah, ketika saya awal-awal itu saya coba komunikasikan dengan Balitbangkes karena saya ada beberapa akses juga di Balitbangkes menyampaikan. Waktu itu saya masih diketawain, wah ini kalau gitu nanti ekonomi kita hancur ya. Loh, gimana memang harus seperti itu? Ya akhirnya kan juga dilaksanakan meskipun istilahnya bukan lockdown, istilahnya PSBB ya. PSBB. Apalah ya, terserah lah mau dipakai apa. Sebenarnya yang paling bagus itu bahkan saya di Mabi pun saya sudah rekomendasikan juga tentang lockdown ya. Lockdown baik lokal maupun nasional itu perlu dilakukan. Itu saya sudah rekomendasikan. Dan akhirnya mungkin tidak secara nasional tapi secara lokal DKI Jakarta, misalkan Tangerang Raya, beberapa kabupaten di daerah-daerah melaksanakan juga lockdown itu ya. Jadi saya pikir, nah sekarang bagaimana ke depan? Mungkin sebelum menuju ke sana, kan Mas sudah ngasih 8 masukan tuh. How far they have followed your suggestion? How do you evaluate 8 masukan itu? We cannot say that they follow our recommendation. But from out of 8 recommendation, kayaknya semua udah dilaksanakan. Artinya, kecuali yang lockdown nasional ya. Artinya, karena kan memang mereka kan juga bisa dapat informasi dari mana saja. Yang jelas, rekomendasi kita
sudah sangat relevan dan memang yang sesuai yang dibutuhkan. Hanya saja saat ini sayangnya entah kenapa ada lagi istilah new normal dan sebagainya ketika kasus belum lagi turun. Belum menurun. Yeah. Very very misleading information sebenarnya. Jadi memang lagi-lagi sulit untuk karena kayak gini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat banyak, kita tidak bisa serahkan kepada individu. Harus sistem yang mengaturnya. Ya. Ya, termasuk salah satunya adalah tentang COVID ini, ya. Bagaimana sistem mengatur. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat taat pakai masker atau apa atau tidak kemana-mana. Harus ada sistem yang menundukkan itu semua. Ya. Contoh misalkan sederhananya kalau di Jepang, di Singapura orang buang sampah sembarangan itu kan udah pasti penaltinya severe ya atau besar lah. Nah, demikian juga dengan masalah ini harusnya ada regulasi seperti itu ya. Ya. Sekarang adaptasi kebiasaan baru istilahnya kalau di kita. Ya. Kebiasaan baru ya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang kita ini kan belum berhasil menurunkan pasien COVID baru kita per harinya ya, masih cenderung malah naik gitu ya. Should we be worried about this or should we not? And how we should face this phenomena gitu loh, as a Indonesian citizen lah. Ya, kalau worried sudah pasti worried ya. Apalagi saya mengibaratkan ini kan sebenarnya no difference with biological warfare sebenarnya apa yang terjadi saat ini ya. Yes. Weapon of mass destruction. Yeah, we understand it or not, we realize it or not, we are in the time of war. But it is a biological warfare. Either it is man-made warfare or naturally made warfare. Itu lain hal ceritanya. Tapi kondisi realnya seperti itu. Bedanya, kalau perang biasa kan peluru yang berseliweran, misal berseliweran dan sebagainya. Kalau sekarang kan yang berseliweran virus. Oke, saya lupa ingin menyampaikan ini. Karena saya saking lamanya bekerja dengan bakteri, ya, bakteri patogen ya. Itu kan kalau kita kerja tuh di lab. Labnya juga udah designated lab, misalkan BSL-2 yang saya lakukan BSL-2 itu ada standarnya sendiri ya khusus. Setelah itu juga kita di safety cabinet lagi bekerja. Nah sekarang yang terjadi patogen-patogen yang luar biasa ganas ini, from my point of view, itu bertebaran di mana-mana. Ya, bagaimana kita nggak worried? Ya, maaf, makanya sampai saat ini mungkin nggak tahu lah. Saya ijtihad saya benar atau nggak tahu. Saya belum salat Jumat juga sampai hari ini. Sudah hampir 4 bulan ini. Karena ya saya sulit untuk mengatakan it is a safe time to go prayer in the masjid misalkan. Saya belum saatnya ya. Belum saatnya. Bahkan di Tangerang Selatan ini kan masih zona merah, masih zona merah. Itu masih berbahaya sekali. Jadi kita worried. First, I think worried is the least we can ini ya, worried gitu ya. Yang artinya kalau masih ada worried masih bagus lah gitu. Yeah, we need to be worried lah. Intinya begitu ya. Kita harus punya kecemasan terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Worried itu saya bilang the least yang harus kita punya itu. Kalau nggak punya worried lagi kita nggak ada precaution nanti. Ya kan itu that makes sense. Kalau nggak ada worried, kita nggak ada precaution nanti, nggak ada kehati-hatian ya. Ya lain lagi cerita orang yang sudah desperate, lain lagi ceritanya. Misalkan yang udah betul-betul makan, harus berjualan dan sebagainya, that's another story ya. Tetapi orang-orang biasa yang nggak perlu banget keluar, tapi karena nggak ada worried dan sebagainya, dengan confidence-nya keluar dan sebagainya, saya pikir itu tindakan yang kurang bijak ya. Bisa membahayakan dirinya sendiri, pasti keluarganya dan juga orang lain. Itu yang Jadi memang harus ada ketegasan juga kembali ke pemerintah bagaimana menghadapi ini. Kita tidak bisa menyerahkan ini kepada masyarakat. Ya. Tentunya, tetapi juga tidak bisa melarang 100% masyarakat beraktivitas. Karena itu tuntutan kehidupan. Ya. Kecuali dikasih uang, BLT. Kecuali dikasih uang. Nah, itu bedanya. Kayak di Jepang dikasih 100.000, 15 juta rupiah per individu per bulan. Anak saya juga, anak saya di Inggris, ya anak saya di Inggris juga dapat tunjangan juga katanya. Ya, jadi dia kebetulan kerja internship, dapat bayaran tunjangan juga. Dan bedanya di negara maju ya, kayak anak saya kan misalkan mau pulang nih, dia dikasih free home kit namanya kan, bisa pesan siapapun home kit bisa pesan.
Dan itu Itu maksudnya untuk testing. Ya, untuk swab. Ya, swab test. Ya, swab test. Nanti dikirim lagi dalam waktu 24 jam, dalam 5 hari ada hasilnya. Itu PCR test, bukan hanya rapid test. Ya. Bahkan saya tidak menyarankan sama sekali rapid test sebenarnya. Saya termasuk orang yang tidak menyarankan sama sekali rapid test. Karena rapid test itu reliability-nya sangat-sangat rendah. Ya. Jadi sangat-sangat rendah reliability-nya. Dan saya pikir itu harus swab lah, yang paling relevan itu swab. Dan saya pikir negara-negara maju kayak Jepang juga rapid test mungkin nggak dipakai juga. Nggak dipakai, negara maju nggak dipakai rapid test. Semua swab di Inggris, di Jepang, di Amerika, dimanapun mereka pakainya swab. Karena itu yang paling reliable saat ini. Ya, Oke, berarti kan sekarang we need to be worried, and but the problem is makanya kita di satu sisi lain pemerintah punya keterbatasan. Walaupun ya sudah ngeluarin ratusan triliun dengan adanya Perpu nomor 20 tahun 2020 kalau tidak salah, tapi banyak juga mengeluhkan pengucuran dari dana ratusan triliun yang sudah diketok palukan sebetulnya ya. Tapi ya maybe I won't go much into that lah. Tapi intinya adalah dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini belum menurun, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, and any other important stakeholders that really related to this phenomenon gitu loh. What should we do gitu? Baik, di poin pertama rekomendasi kami itu mungkin Mas Ivan masih ingat. Ya. Yang poin pertama sekali kita buat adalah mengedukasi masyarakat. Itu yang paling penting, unsur yang paling penting, kita harus mengedukasi masyarakat. Terutama edukasi tentang apa? Ya? Terutama edukasi tentang apa? Pertama tentang bahaya, tentang sebenarnya bukan hanya gini, kalau masalah COVID ini selesai, insya Allah masalah yang lain pun bisa selesai juga sebenarnya. Contohnya dengue misalkan, kan sama-sama virus, ya kan? Dengan cara hidup bersih, ya, mengedukasi masyarakat hidup bersih, tidak sembarangan dan sebagainya, itu akan dengan sendirinya menghapus berbagai macam jenis penyakit dengan sendirinya. Dengan gaya hidup bersih. Ya makanya di Jepang kan jarang orang sakit. Ada virus apa, termasuk tuberkulosis misalkan. Sudah bersih. Di Jepang diketawain orang ngecek tuberkulosis ya. Sudah free. Jadi malu kita malah ya. Di Indonesia wah, ini pola hidup kamu nggak bersih nih. Ya, jadi malu kan kita. itu sebenarnya. Nah, itu kan sebenarnya udah akan membereskan berbagai macam hal tentang bagaimana kehidupan bersih. Hidup bersih itu akan sangat membantu untuk kesehatan, ya, kesehatan lingkungan, kesehatan diri. Kalau udah lingkungan sehat, diri sehat, otomatis daya tahan tubuhnya juga bagus, ya. Meskipun kan COVID ini sebenarnya kalau dari segi lethality-nya, saya saya punya datanya, ya. Itu masih di bawah dengue sebenarnya, ya. I think so. Apalagi dicampur dengan, apalagi dibandingkan dengan HIV, jauh di bawah HIV, ya. Artinya apa? Di satu sisi kita worried tentang virus ini, tetapi worried or feeling bad is not helping kalau kita nggak mau merubahnya, ya. Ya merubahnya dengan kebiasaan hidup yang bersih, ya. Bersih. Ya, sebenarnya kan gini, saya ini jauh-jauh sebelum COVID pun selama ini karena saya memang berkecimpung di bidang bakteri patogen, itu saya tuh hampir nggak pernah menyentuh lift saya. Jadi kalau saya ada di lift tuh mungkin kalau nggak pakai tisu, pakai pulpen, pakai apa, atau pakai kunci. Oh, menekan tombolnya ya maksudnya? Ya, menekan tombolnya ya. I see. Dan saya sering banget ke toilet cuci tangan tuh memang sering banget. Mungkin juga kalau saya udah sedikit paranoid mungkin ya, nggak tahu deh ya. Hopefully not. Tapi But ternyata your paranoid is valid, Mas. Ya, tapi ternyata di era COVID ini keparanoidan saya tuh ya, jadi keparanoidan saya yang saya bilang paranoid itu ternyata di era COVID itu sangat legit gitu. Dan memang harusnya seperti itu dilaksanakan. Ya, jadi saya pikir itu kenapa kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa kita tuh pertama harus hidup bersih. Contohnya saja, saya suka menegur orang bersihin pakai tangan kanan, nutupnya, salaman. Wah, itu kalau di negara maju udah it's a big no kan? Atau misalkan ya. Makanya saya suka kalau bersin itu saya suka bersin pakai siku bagian dalam. Karena itu yang paling safe supaya kita tangan kita bisa lebih
bebas bermain itu kan. Itu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita edukasi masyarakat. Ya. Karena di situ pintunya. Mau kita membuat peraturan apapun, kalau masyarakat nggak ngerti, ya nggak ngerti, nggak akan bisa dijalankan. Jadi bagaimana kita di samping ada enforcement ya, itu beda lagi nanti ceritanya. Jadi kita educate dulu ya masyarakat ini betul-betul. Selain di-educate juga di-facilitate lah. Tidak bisa hanya sekedar meng-educate, tapi juga harus memfasilitasi ya, seperti apa. Misalnya fasilitasi apa, Mas? Ya kebersihan lingkungan misalkan gini. Contohnya semprot. Ya, contohnya semprot. Saya kembali lagi ke masalah denggi. Saya bilang makanya ini denggi aja belum selesai, udah ada COVID lagi. Jadi ketika saat ini praktis di lingkungan di Indonesia itu penanganan demam berdarah aja masih belum betul ya secara ini ya. Misalkan gini, kita menyemprot lingkungan tuh harus ada orang sakit dulu. Ya, harus sakit dulu. Ya. Udah gitu nggak sakitnya nggak ada satu orang, harus cari tetangga 2 orang lagi yang sakit supaya dapat bisa disemprot. Nah ini kan nggak benar. Harusnya difasilitasi oleh pemerintah dan itu harus disemprot. Fasilitas yang lain yang saya bilang tadi adalah swab test, ya contoh untuk COVID ya. Ya kita jangan kemudian semua diserahkan ke masyarakat. Masyarakat harus membayar ini semua biaya ke masyarakat. Ya nggak bisa. Harus ada campur tangan pemerintah di situ, nggak bisa ya. Bagaimana misalkan ke rumah sakit tes COVID is okay fine, tapi ya difasilitasi bagaimana supaya nggak bayar. Contoh sederhana hari ini ada kawan saya di grup anaknya mau masuk pesantren, mau nggak mau harus tes rapid test minimal. Itu berapa? Ratusan ribu juga biayanya. Nah harusnya kan itu difasilitasi ya di negara maju, pasti kita akan merefernya ke negara maju ya. Di Korea misalkan pasti atau dimanapun ada orang tempat-tempat untuk rapid test dan itu biayanya ditanggung pemerintah, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat. Itu salah satunya yang saya sampaikan mengapa harus difasilitasi. Tidak bisa semua, kalau kita mau kan harusnya kenapa jumlah tes di Amerika itu sudah mencapai puluhan juta karena memang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kita kan enggak, kita kan bayar. Masih bayar ya. Bayar, ya harus bayar. Dan kalau PCR tuh mahal ya. Ya. Oke Mas, ini sebetulnya kita agak lewat waktu nih. Seharusnya kita masuk ke sisi tanya jawab gitu ya. Jadi mungkin ini yang membedakan kita dengan late show atau late talk show adalah saya pengen ada interaksi juga nih sama audiens sebetulnya, nggak cuma saya aja yang nanya. Tapi ini seru banget lah. Dan kalau kita terus-terusan mungkin bisa sampai lewat tengah malam nih kayaknya. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan nih dari Ibu atau Bapak dia, Harapan Gultom. Apakah memang mafia farmasi di NKRI ini sangat dominan dalam dunia kesehatan masyarakat kita? Bagaimana tanggapan Mas Olis tentang hal tersebut? Salam sehat selalu. Nah mungkin pertanyaan, kalau saya boleh sedikit tambahkan pertanyaan, apakah memang ada ya mafia farmasi di Indonesia? Dan atau dunia farmasi di Indonesia ini seperti apa sih sebetulnya gitu? If we able to if you want to stand a bit more about the landscape gitu ya, the industrial landscape ya. Ya, sebenarnya kan bukan hanya farmasi ya. Kalau kita when we talk about business, it's not only about farmasi ya. True. Siapa yang kuat, siapa yang menang kan sebenarnya. Ya. Jadi ya. Kalau kita bicara membahas mafia, nanti saya takut salah juga ya. Tapi saya pikir sederhana saja sih. Ya. Pakai anekdot juga boleh, pakai anekdot. Ya, silakan Mas. Ya, jadi ya di dunia manapun bisnis maksud saya bisnis apapun ya. Saya pikir pemodal yang besar itu pasti menang. Sederhana saja sih ya. Oke. Ya, sederhana saja sih. Kita tidak ingin dulu bicara masalah adanya ketidakberesan di mana-mana ya, obat, BPOM dan sebagainya itu kan mungkin nanti ranahnya lain lagi ya. Nanti saya kena undang-undang ITE lagi nanti. Ya masuk ranah hukum lah. Oke. Ya, simple aja sih, aja. Atau mungkin kalau saya sedikit boleh rubah pertanyaannya, what needs to be changed in our pharmaceuticals industry? Nah, mungkin itu lebih aman kali ingin jawabnya. Ya. Begini, kita ini ingin menjadi apa sebagai sebuah bangsa? Kan? Iya, saya ingin lebih big picture-nya lagi, ya. Ya kan? Ada nggak orang atau pemimpin di negara ini yang pengen kita tuh berdaulat di negara kita sendiri? Oke, kuncinya di kedaulatan ya. Ya, sederhananya gini loh.
Jadi kita tidak hanya ingin menyerahkan semua bisnis apa saja kepada hanya sekedar pemodal. Ya. Kalau pemodal kan memang paling gampang impor, Mas. Iya. Cepat ya kan, apapun itu, ya. Cepat soalnya. Selain cepat juga pasti untungnya lebih besar. Kenapa? Nggak perlu banyak meng-hire karyawan di perusahaan-perusahaan kan. Kalau kita punya pabrik sendiri, pasti kita harus meng-hire berbagai macam orang banyak produksi dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan kita sebagai negara, sorry to say, developing countries dengan industrial countries kan, manufacturing. Mereka sangat kuat manufacture-nya. Jepang misalkan, you name it, ya. Mulai dari obat-obatan, mulai dari kendaraan, semuanya mereka berdiri. Korea misalkan, semua mereka bangun sendiri di dalam. Nah, itu perlu insentif dari dalam, support dari dalam. Bagaimana kita bisa? Contohnya sederhananya gini. Kalau orang Indonesia bikin sesuatu, kalau tidak ditopang oleh regulasi, kebijakan di dalam, itu kita pasti akan kalah. Dari harga misalkan, pasti akan kalah. Dari Cina, pasti lebih murah dari Cina. Ya, di sana labor murah dan sebagainya. Jadi beda di kita, ya. Kita bikin segala macam, ya. Contohnya mobil apa ya? Mobil nasional udah ada ya dulu ya. SMK nggak jadi kan? Jadi tapi versinya agak lain lah itu. Oke. Jadi kita harus didorong, industri kita harus didorong. Ya. Kalau bicara resources, saya pikir ya garam apa sih kurangnya ya? Tapi garam juga masih impor itu kan? Masih impor. 4 juta ton kita impor garam. Kebetulan saya ada lini bisnis di situ soalnya. Maksudnya bukan impor garam ya, tapi how we can produce the local salt ya. Itu kebetulan salah satu kegiatan. Jadi kita bicara masalah industri, baik itu farmasi, alat kesehatan. Kan saya juga kebetulan banyak di asosiasi teknologi medis ya. Kita banyak terlibat di bagaimana kita membuat alat ini. Nah, kita terbentur regulasi-regulasi. Itu yang regulasi-regulasi yang belum saat ini belum berpihak. Meskipun dengan COVID ini alhamdulillah udah mulai sedikit bergerak lah dengan adanya COVID ini. Karena out of desperation ya, kita desperate untuk desperate mode. Ventilator dan sebagainya. Desperation mode kalau di video game. So who is the key stakeholder? Who is the key stakeholder that we need to influence betul when it comes to ya mungkin Kementerian Kesehatan tapi can you mention some BPOM ya pertama BPOM ya, kemudian Kementerian Kesehatan kan ada juga ya. Yang saya pikir perlu dalam beberapa kasus tertentu dan saya dengar sudah ditetapkan untuk COVID ini perlu kebijakan-kebijakan yang tidak melulu kan kebanyakan kebijakan kita tuh mengadopsi misalkan obat. Kita kebanyakan mengadopsi FDA ya. Jadi kalau nggak ada dari FDA approve kita nggak bisa jual di sini. Itu salahnya kita karena kita mengimpor ya. Kalau kita bikin sendiri, kita bikin aturan sendiri, ya yang tentunya ya tetap bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu saya pikir bisa kita mengakselerasi itu, penemuan obat itu. Dan mungkin ini bukan berarti kita harus anti asing ya. Sebetulnya kita bisa mengajak asing untuk memproduksi solusi berdasarkan kita punya resources sendiri dan ya untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri kan sebetulnya begitu ya seharusnya mindsetnya. Ya harusnya kan kita bermitra ya. Mitra itu kan berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah ya. Ya betul. Kita tidak menjadi sapi perah terus selamanya. Ya, kan? Betul. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas dari istri saya sih kebetulan teknis sih. Karena saya tidak tahu keadaan di lapangan atau Indonesia, kenapa cuma ada 3 WGS SARS-CoV-2 dari Indonesia susah bacanya? Atau memang tidak mau berbagi sequence DNA-nya dunia? Hari ini saya baru aja running MISEC dengan banyak sampel virus sekali jalan. Saya agak kurang paham gitu, tapi mungkin Mas lebih paham ya. Silakan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia ini kan bukan hanya masalah teknis ya. Seperti tadi kita reagent itu terbatas juga, Mbak ya. Enggak selalu ada. Kemudian kan juga di Indonesia kan harus jadi Superman ya. Seorang tuh harus bisa mengerjakan apa saja dari mulai from A to Z ya. Nah, itu yang juga menghambat kerja kita ya. Jadi tapi seru jadi, Mas.
Tapi seru jadi ya. Saya pengusaha kebetulan seru, jadi ya. Saya tahu persis lah itu maksudnya apa. Iya, jadi memang harus kita kerjakan semuanya yang kalau kita mau ya kita punya ide ya kita yang kerjakan gitu kan. Makanya kadang orang malas mengeluarkan ide karena nanti disuruh kerjain sendiri gitu kan. Jadi betul. Persis. Saya pikir kenapa baru 3 itu mungkin ya buat saya sendiri wah 3 udah bagus gitu. Sudah ada gitu kan. Sudah ada hasilnya gitu kan. Nah, awalnya kan juga tes COVID ini kan terbatas di balik Bankes ya. Meskipun saya bilang ini harus didistribusikan, jangan hanya balik Bankes. Dan alhamdulillah sekarang Eijkman sudah dikasih wewenang, UNER sudah dikasih wewenang, dan berbagai macam lab di Indonesia sudah dikasih wewenang. Nah, itu akan mempercepat. Nah, khusus untuk genome sequencing ini ya, virus genome sequencing ini, kan memang reagent MiSeq ini, NGS ini, Illumina yang banyak yang platform yang digunakan di Indonesia ini, itu kan nggak murah juga, ya, nggak murah dan juga nggak mudah ya mendapatkannya, jadi bisa lama juga. Saya pikir mungkin ada kendala teknis sih ya kenapa hanya baru 3 sequence ya yang disubmit ke NGS apa lupa saya ya ke database dunia untuk virus itu ya. Jadi tidak mau berbagi sequence DNA-nya. Kita sudah dikirim kok ke Mbak ke ini ke bagian apa? Sudah dikirim ke lupa saya lembaganya yang untuk sequence itu sudah dikirim ke sana database ya. Mungkin bisa dilihat juga. Bukan NCB, G-Side ya. Ini Pak Riza Putranto. Oh, ada Pak Riza Putranto. Ya, G-Side. Terima kasih, Mas. Iya. Mas Riza dengerin juga kayaknya. Ini siap. Ya. Kakak kelas UGM. Oke, kenal juga Mbak Ajeng ya. Oke, ya. Siap. Mas Reza sering ngasih ceramah juga nih, diminta juga. Beliau banyak berkecimpung di ini juga. Jadi memang saya pikir banyak kendala di situnya, ya mungkin reagentnya terbatas dan sebagainya. Siap. Oke, mungkin saya mau kasih 1-2 pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh, silakan. Ada nggak yang mau nanya langsung di sini? Monggo mungkin bisa raise hand atau bisa nulis di chat. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau dari teman-teman dari Jalar, ada yang mau bertanya? Mas Adit mungkin atau yang lain? Silakan. Sebelum kita nanti closing. Ya, karena sudah jam 9 lewat ya di sini. Ada yang lain mau bertanya? Sepertinya tidak ya. Ini kayak apa? Terpana mungkin kayaknya dengan ini ya, dengan kondisi yang tadi ya. Iya. Saya sebetulnya mau ya mungkin apa namanya? Ya saya pengusaha ya. Saya pengusaha, saya sudah 10 tahun di dunia usaha dan sudah 10 tahun dan sebetulnya banyak hasil yang ingin saya petik dari tahun ini ya. Tapi ya dan saya juga kebetulan di Januari kemarin baru nge-launching saya punya Tokyo office ya di Jepang. Tapi itu dia ya COVID-19 happens gitu ya. Jadi sesuatu yang menjadi concern saya sebagai pengusaha yang paling besar adalah ketidakpastian terhadap fenomena COVID-19 khususnya di Indonesia ya. Kalau di Jepang lah, kita bicara Jepang atau negara-negara lain yang ya bahkan di Asia Tenggara, Vietnam lah ya, Vietnam mungkin salah satu contoh yang paling bagus ya. Dan akhirnya sekarang terrefleksi kepada eagerness investor untuk masuk ke negara tersebut ya. Jadi bahkan nggak jauh-jauh di sektor saya di energi terbarukan, kalau saya baca berita-berita investasi terbaru itu lari ke Vietnam semua ya. Karena ya di sana ya mereka sudah merasa apa ya bisa mengatasi gitu loh. Nah, how should we face this uncertainty ya Mas ya? And this is very troubling gitu. Karena jujur saya sebagai seorang pengusaha ini udah agak-agak melupakan yang namanya tahun 2020. Saya udah pokoknya semua kerjaan-kerjaan yang saya sedang lakukan sekarang saya fokuskan untuk saya eksekusi tahun depan. Tapi saya juga nggak terlalu yakin kalau tahun depan itu ya kita bisa per Januari misalnya kita udah bisa let's say ya back to normal, apalagi obatnya ya antivirusnya itu ya mungkin baru akhir tahun depan gitu ya, baru istilahnya baru bisa disebarkan secara massal. Nah,
how should I address this worriness gitu about this uncertainty in terms of in terms of the investment plan yang yang sudah dipersiapkan, bukan hanya saya, tapi banyak investor-investor lain yang sebetulnya sudah sangat berminat masuk Indonesia, tapi ya gara-gara fenomena COVID-19 ini ya, everything is so uncertain now gitu loh, at least from my own point of view. So, how should we see the situation ya Mas ya? Oke, saya coba address ini dari kacamata saya dulu ya Mas ya, terlepas dari masalah yang lain-lainnya ya. Betul sekali, indeks kepercayaan dunia ke kita itu dari 100 negara kita tuh di posisi 97 kita itu. Jadi memang almost buncit the last ya. Ini kan memang karena kita tidak jelas mana yang menjadi prioritas. Mau kita kedepankan mana? Safety dulu kah atau kita bicara ekonomi dulu? Kalau saya bilang ya bagaimana kita bisa mungkin melaksanakan ekonomi dengan baik, pembangunan baik kalau kita safety-nya nggak ada. Jadi mungkin kita harus freeze beberapa masa ya, kalau harusnya sih dari awal-awal ya. Betul-betul kita serius menangani ini dengan lockdown kok atau apakah 3 bulan, 4 bulan ya, whatever how long it takes ya. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa ini situasi ini terkendali. Itu mungkinnya akan yang sangat dibutuhkan oleh pihak asing terutama investor kalau mau datang ke Indonesia. Jadi saya kok jadi kayak ngomong jadi ahli ekonomi ya. maybe you should touch upon this issue gitu karena banyak mungkin yang tidak bisa bersuara seperti saya gitu karena mereka udah pusing sendiri gitu, tapi ya ini this is really troubling us especially the one yang mau bawa investasi ke Indonesia gitu loh, karena kita ya akhirnya kalah dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan dan lain-lain gitu loh, padahal kita ini udah berjuang 10 tahun untuk bagaimana caranya meraih trust dan membawa investasi ini ke Indonesia. Apalagi Jepang kan gak gampang gitu loh sebagai dengan segala kehati-hatiannya gitu. Tapi ya dengan ada COVID-19 ini dan we're not really successful on reducing the new patients, it's not really helping us gitu. And we have this new normal blah blah blah. It's to us, sorry to say, forgive for my English ya, nonsense gitu loh. Nah, ini gimana sebetulnya kita melihat situasi ini? Ya, jadi itu saya pikir kita harus prioritaskan dulu lah. Ya, kalau saya tetap safety first. Kita prioritaskan kesehatan dulu. Ya, kita fokuskan, kontrol betul-betul, contain. Kan kalau dalam istilah biosafety area ya di bidang saya itu ada namanya containment, prinsip containment. Seperti film ya. Ya, kita harus bisa dulu meng-contain virus ini. Ya, so the virus is in our control. Can we? That's the question. Can we? Can we? Harusnya bisa. Dengan situasi seperti sekarang ini bisa. Oke, kalau kita katakanlah a little too late, ya kita harus mulai dari sekarang. Mengusahakan any safety measure yang diperlukan untuk meyakinkan, memastikan bahwa negara itu kita tuh safe or at least in control of the virus. Ya, jadi sekarang harus betul-betul menerapkan itu safety measure-nya itu. Kalau perlu lockdown ya harus lockdown gitu. Kalau memang kita dari awal nggak mau lockdown, ternyata sekarang nggak bisa ya mau gimana? Enggak, harus lockdown. Nah, lockdown itu dengan langkah-langkah yang seperti itu, setidaknya orang melihat bahwa kita serius menangani ini. Kalau kayak sekarang PSBB, ada PSBB, kereta masih jalan, ini semua masih segala macam seliweran. Jadi di mana kita containment-nya? Nggak ada containment-nya. Dan ini sebenarnya sudah agak sedikit terlambat ya. Kalau dari awal-awal kita ada outbreak ini kita sudah contain, ya misalkan secure our border first pertama kali. Nggak lagi boleh ada lagi yang masuk ya. Atau yang di dalam nggak boleh keluar, bagaimanapun caranya ya. Kemudian betul-betul isolasi orang yang ini karantina dan sebagainya. Dan itu prinsip safety measure yang harus dijalankan sebenarnya di awal-awal agar virus ini. Nah, karena memang spirit awalnya kita take it easy ya, nggak begitu menganggap ini sebagai sesuatu yang threat yang serius, akhirnya kita dari awal sudah loose. Nah, sekarang sudah sulit untuk mengontrolnya. Kenapa? Karena penyebarannya sudah merata ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang tadi saya sampaikan,
kebiasaan hidup bersih yang paling mungkin. Kalau emang nggak mungkin banget di isolasi dan sebagainya, kita tutup dan sebagainya, ya udah buat sekarang screening dulu semua. Dibebaskanlah masyarakat screening gratis misalkan. Tapi jangan pakai rapid test ya. Rapid test. Rapid test tuh. Rapid testnya impor pula. Impor terus nggak tahu itu virusnya cocok apa enggak tuh dengan rapid test. Rapid test is so unreliable method ya. Unreliable method, cost-nya, konsekuensinya sangat besar. Jadi kalau kita ngira ini positif, wah, orang semua kalang kabut, keluarganya dan sebagainya, padahal nggak ada, belum tentu juga. Atau kalau kita bilang negatif, kita jadi loose. Nah, udah nggak usah mikir lagi rapid test, swab semuanya. Kalau perlu hanya sekedar sampling, misalkan berapa juta orang dalam sebuah atau berapa orang dalam sebuah kecamatan kah atau apa, semua sampling ya. Sehingga bisa mencapai katakanlah kritikalnya berapa persen, katakanlah 30% penduduk Indonesia kah, 50% kah, atau berapalah yang kita, atau 10% lah katakan. Nggak usah sampai kalau 30 mungkin kegedean ya. 10% aja, 10% penduduk Indonesia di sampling pakai swab. Kan uangnya banyak tuh COVID ya masa COVID kan ada uang emergensinya besar. Udah ratusan triliun. Ketimbang nggak jelas kemana, udah 10% penduduk Indonesia disuap. Siapa mungkin itu yang perlu dipikirkan, misalkan pasti orang rumah sakit, kemudian anak-anak sekolah misalkan, atau siapalah yang perlu diinikan gitu kan. Ada listnya yang kita prioritaskan untuk diswab misalkan. Yang pekerja public service pasti harus diswab misalkan seperti itu. Kemudian driver itu harus diswab. Seperti itu. Setidaknya punya gambaran yang jelas sebenarnya seperti apa sih parahnya, seberapa parah sih kondisi masyarakat Indonesia ini yang terekspos dengan COVID, berapa persennya. Dari sekian puluh persen, katakanlah 10% penduduk di tes, dari 10% itu ada berapa persen hasilnya yang kan bisa diambil kira-kira rata-ratanya. Sampling Dari situ bisa bisa itu juga menunjukkan ke dunia bahwa kita tuh serius menanganinya. Jadi harus ada grand strateginya. Yang kita perlukan grand strateginya apa pemerintah? Grand strategi pemerintah menangani ini apa sih sebenarnya? Kalau saya sendiri sekarang saya belum melihat seperti itu ya, grand strateginya apa, kecuali PSBB ya. Saya juga belum lihat ya. Ya, kecuali misalkan ada satu tindakan yang real, oke sekarang minimal target 10% dalam sekian waktu penduduk Indonesia sudah ter-screen. Ya. Dan kalau bisa ya gratis gitu maksudnya, jangan bayar. Ya. Masih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Riza Putra untuk membahas ekonomi. Mohon izin boleh bertanya Pak Holis dan Mas Ivan. OECD kemarin merilis newsletter di mana Indonesia dinilai akan turun GDP prospeknya minus 2,8%. Itulah yang mendasari kepanikan akan capaian ekonomi. Lalu Indonesia membuka aktivitas ekonomi. Apakah memang dari sudut pandang saya yang background scientist sulit benarkah jika ekonomi jatuh untuk menaikkan kembali? Ini pertanyaan saya, mohon pencerahan. Silakan Mas. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab juga sih, tapi silakan Mas kalau ada mau nanggapi ini. Apakah memang dari sudut pandang saya yang sulit? Oke. Wah, ini harus Mas Ivan yang banyak jawab. Oke, saya bantu jawab ya. Ekonomi. Silakan. Ya. Mungkin nanti Mas bisa ngasih inilah ya respon ya. Kalau saya sih melihatnya begini. Kita ini, ya mungkin ini tadi terrefleksikan dari apa yang Mas Holly sampaikan, bahwa kita ini masih lack of focus in terms of how we should effectively solve this problem ya. Kayak tadi Mas menyebutkan soal containment, and I agree gitu loh. Even from a common people perspective, I think this should be the priority first gitu ya. Karena ya ini kan kalau kita tidak bisa berhasil meng-contain ini ya basically we cannot solve the problem, and to do that ya we need to have a rapid testing swab test ya dengan sampling yang benar gitu loh. Nah sekarang do we have all the manpower to execute that in place and people that have the right leadership to execute that plan gitu ya. Itu harus dijawab sepertinya. Nah kembali ke pertanyaannya Pak Riza ya. Ya itu dia, kita punya banyak jargon-jargon ya. COVID-19 misalkan kita harus digitalisasi bla 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 bla. Tapi the actual effort to push the digitalization to happen is not really there selain daripada himbauan gitu loh. Padahal
dengan dana sekian ratus triliun, misalkan kita harusnya menggunakan dana itu untuk supporting UMKM misalnya untuk mereka digitalisasi dengan yang ngasih duit untuk mereka beli software, dikasih paket data, terus mereka juga kita bantu marketingnya, mungkin pemerintah bikin marketplace atau apa gitu ya. Jadi I think we are lacking that kind of focus gitu loh untuk come up dengan satu strategi yang memang pinpoint, fokus dan jalan gitu loh. Tapi ya oke, let's say sekarang mereka pemerintah pengen bikin pangan gitu ya. Ya I think it's good. That can be good gitu ya. Tapi again, terlepas dari apapun itu, ini sebagai sudut pandang saya sebagai mungkin mewakili pihak investor juga ya. Ya, we need to see that real action is happening to solve the problem itself gitu loh. Not just only trying to mitigate the economical the economical effect and how we should do with the economical things gitu loh. Selama kita tidak melihat adanya effort yang serius diberikan untuk menangani masalah ini, ya sulit untuk kita. Karena gini, ini nih ada efeknya gitu loh. Kita melihat ada upaya yang serius, oh berarti kita juga harus udah siap-siap nih untuk masuk nih gitu loh. Nah sekarang kan effort serius itu belum kelihatan gitu loh. Jadi kita juga sebagai investor, ini beneran nggak sih sebetulnya gitu kan? Jadi kita juga jadi ragu gitu loh. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi asal memang effort serius itu kelihatan gitu. Nah masalahnya ya mungkin Mas Holis bisa menjawab ya, sepertinya belum kelihatan gitu loh. Itu sih sebetulnya kalau saya bisa bantu jawab ya pertanyaannya. Gimana kalau menurut Mas Holis, Mas? Ya, kalau saya ingin lihat dari sisi lainnya, kan pertanyaannya apakah mungkin mengembalikan ekonomi ini ya? Bisa sih. Selama ini kalau saya lihat kekuatan ekonomi rakyat cukup diabaikan ya. Oleh kurang diberikan empowerment ya. Jadi kalau sekarang industri-industri besar melempem gitu kan, mungkin saat inilah yang tepat untuk mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat. Nah, kalau rakyat kan mungkin perlu uangnya nggak besar-besar banget ya, mungkin juga bisa mulai dipermudah UKM, UMKM dan sebagainya. Karena saya kan terlibat juga di beberapa kegiatan UKM ya, UMKM kecil-kecil kan. Dan ternyata pada kondisi COVID ini sangat menjamur besar banget ya. Di lingkungan saya aja ada saya punya grup Toserba Cisauk di kampung saya itu. Itu udah berapa puluh orang, ratusan orang tuh yang UKM yang berusaha di situ kan. Itu kalau difasilitasi, diberikan fasilitas ya luar biasa. Saya pikir saatnya mungkin bisa menggerakkan ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi, bagaimana caranya? Saya pikir ya tetaplah stimulus, maksud saya gini loh, selama ini kan yang mendapatkan keringanan, stimulus dan sebagainya kan pengusaha-pengusaha besar. Correct me if I'm wrong Mas ya, saya bukan orang ekonom. Sedangkan rakyat, masyarakat luas justru boleh dikatakan nggak pernah dapat stimulus itu, stimulus ekonomi. Saya pikir itu perlu dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana rakyat ini merasakan mendapatkan dampak dari stimulus. Ya, baru saya baca kemarin, ada perusahaan besar multinasional mendapatkan stimulus sekian triliun rupiah. Loh, ngapain konglomerat dikasih stimulus ekonomi? Mereka yang perlu dikasih stimulus itu rakyatnya. Dengan uang sekian triliun, saya pikir bisa menghidupkan berapa juta atau katakanlah berapa puluh ribu UKM di Indonesia. Kalau tidak juta UKM. Nah ini mungkin ya bahan masukan kalau siapa yang bisa menyampaikan ke kementerian lah ya. Jadi saya pikir jangan terus-menerus melirik pengusaha-pengusaha besar, justru pengusaha-pengusaha kecil yang kita saat ini harus kita bantu. Dan ini pun sangat selaras dengan kenapa kita terpaksa membuka ekonomi, karena membiarkan orang-orang berjualan di pasar dan sebagainya, karena kan kedesakan ekonomi. Nah saat ini saya pikir saat yang paling tepat untuk mencoba memberdayakan kembali mereka. Allah alam, saya nggak tahu. Saya ini ngomongnya ngelantur, tapi saya pikir saatnya ini ya itu. Sebetulnya ada dua action plan yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah ya betul bahwa kita harus mengasih stimulus dalam bentuk cash kepada UMKM ya. Tapi stimulus ini perlu didorong bagaimana kita men-create new demand atau mempooling demand untuk para UMKM ini gitu loh. Dan ini sebetulnya bisa digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan BUMN-BUMN gitu. Jadi ada cash masuk ke UMKM dan ada kayak foster industry baik itu BUMN maupun perusahaan besar yang bisa menyerap produk-produk yang akan dibuat oleh
para UMKM ini gitu loh. Nah ini sepertinya mungkin salah satu low hanging fruit yang bisa dilakukan, dan ini kan akhirnya membuat si UMKM itu kan tidak perlu keluar dari dari tempat mereka tinggal kan, karena bisa aja ini adalah produk yang bisa di-create oleh home industry ya. Jadi akhirnya ini bisa menyebabkan suatu pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan dari rumah, sehingga mereka juga otomatis tidak perlu keluar rumah, tapi mereka bisa dapat activity baru, tapi ya itu harus ada stimulus secara injeksi capital, plus adanya BUMN atau perusahaan besar yang menyerap apapun yang dibuat oleh si UMKM itu gitu. Nah sayang sekali proses itu belum terjadi juga saat ini gitu kalau saya lihat ya. Bahkan saya kalau ketemu sama atau saya ikut webinar yang Kementerian Koperasi UKM segala macam ya, ketika saya tanya apa bantuan cash yang bisa diberikan ke UMKM ya kok sepertinya agak susah menjawab gitu loh. Yang ada restrukturisasi hutang dan lain sebagainya. Ya padahal yang UMKM punya akses ke finansial kan cuma 13% gitu. Jadi ya itu ya another non-logical situation di Indonesia. Oke, ini karena sudah jam 9.30, saya mungkin mau coba mengakhiri diskusi hari ini, dan kayaknya memang perlu kita pertimbangkan untuk melanjutkan lagi di lain kesempatan ya, karena seru banget ini diskusinya ya, dengan Mas Holis ya. Tapi mungkin sebelum saya menutup, dan mungkin nanti saya minta Mas Holis bisa memberikan closing statement, dan baru saya tutup, saya minta Ketua kita, Jalar ya, Jaring Alumni Luar Negeri, Mas Ahmad Aditya, mungkin bisa memberikan semacam remarks lah ya terhadap apa yang telah didiskusikan gitu. Silakan Mas Adit untuk bisa memberikan remarks-nya. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ivan atas diskusinya yang menarik. Ini sudah nggak kerasa 2 jam ya sudah diskusinya, dan semua aktif mendengarkan. Jadi terima kasih Mas Ivan, terima kasih juga Mas Holis atas kesediaannya menjadi pembicara di sela-sela kesibukannya, dan juga host kita untuk malam ini, Amel, terima kasih atas kesediaannya. Saya lihat juga ada teman saya nih, Mas Riza Putranto, selamat bergabung Mas. Semoga bergabung di acara-acara kita yang lain juga. Acara laptop. Pengurus MABI juga tuh. Oh, siap. Ya. Jadi acara Let's Talk with Ivananto ini memang salah satu acara yang jadi brandingnya Jalar juga, jadi di host oleh satu orang. Harapannya nanti semakin lama semakin berkembang, dan insya Allah jadi kayak acara Kick Andy Mas Holis. Jadi mudah-mudahan terus ya. Bisa jadi Kick Ivan gitu, atau Mata Ivan nantinya ke depan gitu. Siap. Tapi terima kasih sekali lagi buat Mas Holis, Mas Ivan, Amel, dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ya. Terima kasih banyak Mas Adit, ketua kita, atas remarks-nya. Ya, memang ini diskusi yang sangat luar biasa hari ini. Silakan mungkin Mas Holis bisa kasih semacam closing statement atau mungkin pesan-pesan yang mau ditinggalkan untuk menjadi bahan pemikiran kita, atau some clues on what we need to do on facing one of the most biggest disaster ever happened to the human society lah ya, after Spanish flu, mungkin kalau bicara pandemik ya. Silakan Mas Holis. Terima kasih. Closing statement saya tidak jauh-jauh ya, bahwa kembali lagi bahwa kita itu sebagai bangsa Indonesia ini seharusnya sudah bisa menjadi bangsa besar ya. Kalau memang kita semua secara jujur ingin betul-betul berjuang untuk bangsa ini, yaitu saya pikir tidak punya alasan kita tidak bisa maju. Maka itu yang menjadi komitmen saya sejak awal, mulai ketika kembali pulang, buat MABI, Mas Reza tahu bagaimana dari awal, dari nol, sampai sekarang pun, Inpel juga, dan sebagainya, itu tidak lain dan bukan ingin melihat bangsa ini ke depan maju. Karena ketika kita pulang, kita tidak punya banyak hal. Dan saya pikir dengan kita merintis 1-2 hal, itu sebagai kontribusi kita. Nah, demikian juga dengan menghadapi pandemik ini, kembali lagi, komitmen kita sebagai bangsa ya, ya saya ngomong kayak saya siapa aja gitu, tapi nggak apa-apa deh ya. Artinya kalau kita punya komitmen yang jelas terhadap bangsa ini ya, mau dibawa kemana arah ini, saya pikir tidak ada yang tidak bisa ya. Hanya saja memang harus betul-betul kita berbuat untuk bangsa ini, bukan untuk siapa-siapa ya. Pasti saja ada pihak-pihak yang punya mendapatkan keuntungan dan sebagainya, itu suatu hal yang sangat wajar, tapi yang menjadi pokok utama apa yang kita perjuangkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam
segala halnya, bentuknya, termasuk juga kesehatan. Ya, apalagi kesehatan ini hal yang paling penting ya. Kesehatan, setelah itu baru pendidikan, ya pasti ada makanan ya, food security, ada kesehatan, ada pendidikan, dan ini akan berpengaruh terhadap bangsa ke depan, next generation generations to come lah ke depannya. Jadi dengan kita serius menunjukkan keseriusan kita dengan semua kan diawali pasti dengan niat yang baik ya. Maksudnya kalau kita niatnya baik, pasti akan ada jalan yang baik juga yang kita bisa tempuh. Serius, ya, ada perancangan dan sebagainya. Bagaimana kita lupakanlah kepentingan-kepentingan yang lain. Itu insya Allah kita bisa selesaikan ini, bisa keluar dari ini semua. Ya. Karena kita juga berharap virus ini seperti virus-virus sebelumnya, dia bisa melemah juga, ya. Bisa ini kita berharap. Meskipun kita tidak harus menunggu dia sampai hilang dengan sendirinya, tapi kita pasti suatu saat berharap ini akan berkurang juga. Tetapi saya selalu bilang sama istri saya, the worst could come. Ya. Artinya yang lebih buruk dari ini pun bisa saja terjadi. Gitu. Artinya kita sebagai bangsa harus siap-siap juga gitu. Jangan cuma istilah orang Sunda tuh cuma anget-anget tai ayam gitu. Wah sekarang sibuk-sibuk ini. Setelah itu nggak hilang. Kita harus ada grand design ke depan bagaimana menghadapi ini semua ya, tidak hanya sekedar selesai semuanya. Yaitu dari segi kesehatan juga dalam hal yang lain, ekonomi lah, pertanian dan sebagainya. Kita harus punya langkah-langkah ke arah sana bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya supaya kita bangsa ini bisa menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang besar. Kalau kita tidak mandiri, tidak berdaulat, jangan kita bisa berharap bisa menjadi bangsa yang makmur, yang sejahtera. Karena kita akan mudah didikte orang lain. Kita tidak bisa mengatakan dunia ini dunia ini manis-manis saja. Pasti banyak pihak-pihak luar yang pasti menginginkan bangsa ini berada dalam genggamannya, ya. Siapapun itu, ya. Entah mau dari barat, mau dari timur dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kedaulatan bangsa kita itu harus yang pertama kita buat, ya, sovereignty, ya. Kalau kita sudah berangkat dari sana, baru kita bisa bicara yang lain-lain. Tanpa itu, tanpa ada mindset seperti itu bagi kita bangsa yang berdaulat sehingga kita bisa berdiri atas kita kaki sendiri, ya, kita akan mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lain. Nah, kalau itu kemandirian itu yang akan menjadi pendorong kita berbuat segala hal, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, tanpa harus banyak bergantung kepada orang lain. Ya, itu mungkin sedikit pandangan saya, ya. Kalau apa yang saya kerjakan ya biasalah, tidak nothing extraordinary. Tapi saya yakin bahwa kalau setiap kita berbuat ya sesuai dengan yang kita yakini, kita mampu ya dengan betul-betul, ya apalagi kalau kita bicara tentang agama, lillahi ta'ala begitu, ya itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan semuanya akan menjadi amal buat kita ke depannya. Ya, kalau satu orang bisa bikin sesuatu, 200 juta orang akan bisa berbuat banyak, ya banyak satu gitu. Jadi itu. Jadi kita masing-masing kembali bagaimana kontribusi kita sekecil apapun ya yang bisa kita lakukan sesuai dengan peranan yang kita miliki, ya. Ya, jadi juga sekedar informasi saja, misalkan di samping saya kegiatan di kampus, saya juga mengelola yayasan yayasan pendidikan untuk orang-orang duafa yang siswanya sekitar 400 orang, alhamdulillah banyak. Jadi karena betul di kampung saya juga, artinya apa? Kita bisa berkontribusi apa saja lah. Mungkin di mana Mas, by the way, sorry. Di Cisauk, di dekat dekat Aeon Mall sih, nggak jauh ya. Siap. Sekarang Cisauk itu menjadi the fastest suburban Jakarta yang tumbuh paling cepat, kata Kompas buat kata saya. Jadi ya saya pikir kita tidak harus membatasi diri kita. Oh saya ini saintis, saya ini ekonom, saya nggak mau ngurusin yang lain-lain. Saya pikir itu quite selfish. Tapi justru dengan posisi kita sebagai saintis kah, sebagai ekonom kah, sebagai apa saja kah, saya pikir bisa berbuat yang lebih. Karena kadang masyarakat menilai kita lebih juga gitu, atau bahkan berharap pada kita lebih juga. Jadi setidaknya kita punya kontribusi yang lebih lah yang diharapkan masyarakat. Apalagi kita orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di luar, melihat bagaimana bangsa di luar begitu majunya, peradabannya tinggi, karena memang banyak orang yang betul-betul
berkontribusi kepada masyarakatnya. Makanya kalau mau apply beasiswa itu dilihat bagaimana kontribusinya ke masyarakat, ya. Kayak anak saya mau apply beasiswa, dilihat community service-nya 2.000 jam misalkan. Itu kan luar biasa. Hal-hal kayak gitu kan di kita belum ditanamkan sebenarnya. Nah, itu kita melihat dari bangsa-bangsa yang maju, baik di Jepang, di Perancis seperti Mas Reza, di Amerika dan sebagainya. Nilai-nilai itu saya pikir harus kita tanamkan. Ya kita mungkin, kalau saya mungkin udah lewat ya ke anak kita atau ke orang-orang lain yang ada di anak-anak muda di sekitar kita ya. Wallahu a'lam, Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Holis atas waktunya telah diberikan kepada kami. Mungkin kalau saya boleh sedikit memberikan rangkuman, ya kita sudah banyak belajar dari Mas Holis hari ini selama 2 jam lebih ya. Tadi 1,5 jam jadi 2 jam lebih. Dari terutama fokus kepada bagaimana beliau menuntut ilmu di luar, berkarir di luar, dan memutuskan kembali ke Indonesia dan juga melihat aktivitas beliau yang di luar kampus ya, mendirikan masyarakat biodiversity dan bioinformatik Indonesia, dan kiprahnya beliau dalam menanggapi isu COVID-19 ini dengan banyak rekomendasi yang sudah diberikan kepada pemerintah. Saya melihat bahwa salah satu keyword yang sangat penting untuk menjadi take out kita dari malam hari ini adalah kedaulatan ya, karena dan sebetulnya Tuhan ya, atau Allah yang Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya telah memberikan kita sebuah kesempatan yang sangat luar biasa dengan adanya COVID-19 ini untuk kita meredefine kedaulatan yang telah Mas Holis sebutkan tadi ya, karena tapi itu dia, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini dengan baik, ya mana kita tidak akan kemana-mana ya, karena saya melihat yang pertama, kita ada kesempatan yang sangat besar untuk melakukan digitalisasi besar-besaran untuk UMKM kita, untuk menuju kepada era informasi ya, atau era internet, dan yang kedua adalah memaksimalkan biodiversity kita, justru memanfaatkan COVID-19 ini untuk bagaimana caranya kita memproduksi solusi terhadap COVID-19 itu sendiri, yaitu obat gitu ya, dengan kemampuan ekstra kita yang luar biasa, dengan biodiversity kita yang luar biasa. Seharusnya kita tidak harus impor obat, tapi ya kita mungkin bermitra dengan yang dari luar sana kalau memang diperlukan untuk meng-create obat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh warga dunia saat ini. Jadi dan juga mungkin semangat beliau untuk konsisten memberikan manfaat bagi orang, saya pikir itu juga yang perlu kita jadikan teladan juga. Sekali lagi banyak terima kasih, jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Mas Holis atas waktu yang telah diberikan kepada kita malam hari ini. Semoga berkah dunia akhirat atas Mas Holis yang sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita malam hari. Dan kami juga di Jalar dengan jaringannya kami mungkin akan coba meneruskan diskusi ya, mungkin dengan Mas Holis, terutama mungkin memfollow up berbagai hal yang tadi Mas sudah ceritakan. Karena kami melihat ada banyak hal-hal yang bisa di-follow up dari diskusi kita hari ini ya, khususnya terkait dengan dunia penelitian, terkait dengan bisnis pharmaceutical di Indonesia, dan juga bagaimana kita bisa meng-connect beberapa masukan-masukan kepada institusi pemerintah yang relevan, sehingga ya kita bisa mengambil banyak hal yang positif dengan fenomena COVID-19 ini, sehingga kita bisa menuju ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Holis dan juga kepada 20 lebih audiens yang sudah konsisten dari awal sampai akhir mengikuti diskusi malam hari ini. Ya, mungkin karena publikasi juga agak mendadak ya, jadinya banyak yang ingin datang tapi berhalangan ya. Jadi mungkin nanti kita bisa adakan sesi yang lain. Sampai jumpa lagi di Let's Talk with Ivananto, insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 17 Juli, yang mana pembicaranya, bintang tamunya nanti akan kita kasih tahu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi semuanya, dan mungkin kita foto bareng dulu mungkin sebelum kita bubaran. Bagi yang mau nyalain kameranya, monggo. Bagi yang tidak ada masalah. Kita foto dulu ya. Oke. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Lagi. Ya, yang mau
tampil kameranya, monggo. 1, 2, 3. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.